Pria ini dianggap sebagai hunter terlemah di dunia. Tapi setelah hampir mati di sebuah dungeon, dia memperoleh sebuah kemampuan unik di mana dia bisa terus naik level hingga tak terbatas, yang memungkinkannya menjadi hunter nomor 1 di dunia. 10 tahun lalu, sebuah gerbang misterius mulai muncul di seluruh dunia, melepaskan ribuan monster sekaligus, dan mereka kebal terhadap senjata api. Umat manusia pun harus berjuang melawan para monster. Tapi sekelompok manusia tiba-tiba membangkitkan kekuatan spesial, sehingga memungkinkan mereka untuk mengalahkan para monster. Mereka dikenal sebagai hunter. Mereka diberi peringkat berdasarkan kemampuan mereka. Dan terlihat bahwa saat kekuatan mereka telah bangkit, mereka tidak bisa menaikkan level dan kekuatannya. Jadi satu-satunya cara agar mereka terus menjadi lebih kuat adalah dengan meningkatkan alat tempur mereka. Cerita dimulai di sebuah portal dungeon. Terlihat seorang hunter bernama Kim, dan juga seorang pria bernama Park yang mendekatinya. Dia mengungkapkan bahwa istrinya sedang hamil, sehingga dia harus mendapatkan uang dengan menyerang sebuah dungeon. Mereka melihat seorang anak laki-laki bernama Jinwoo yang baru datang. Semua orang menyapanya, sementara Park bertanya apakah dia orang penting. Tapi ternyata, dia hanya seorang hunter biasa. Dan dianggap sebagai hunter terlemah di dunia, karena dia bahkan hampir terbunuh saat mencoba menyelesaikan dungeon termudah. Seorang gadis bernama Jui mendekatinya. Bertanya apa yang terjadi dengan wajahnya. Dia pun menjelaskan bahwa dia terluka saat menyerang dungeon, dan tidak ada seorang healer di party mereka. Mengatakan bahwa teman-temannya sangat kuat sehingga mereka tidak membutuhkan seorang healer. Jui berkata bahwa temannya egois, tapi Jinwoo menyalahkan dirinya sendiri karena lemah. Mengatakan dia sudah terbiasa diperlakukan sebagai beban. Pemimpin Songchi kemudian memanggil mereka untuk rapat. Semua orang senang bekerja dengannya karena dia dikenal sebagai hunter yang jago. Mereka mulai memasuki portal, dan Kim mengingatkan Jinwoo untuk berhati-hati agar tidak terluka lagi. Terlihat Jinwoo menggunakan sebuah pisau biasa sebagai senjatanya karena hanya itu yang mampu dia beli. Tapi dia bertekad untuk terus berjuang, dan mulai memasuki gerbang. Di tempat lain, terlihat ketua asosiasi hunter bernama Ganhee. Dia mengungkapkan bahwa seorang hunter bisa mendapatkan uang dengan menjual sebuah batu inti yang didapatkan setelah mengalahkan seekor monster. Mereka menganggap benda itu adalah sumber daya alam yang berharga karena dapat digunakan untuk membuat alat tempur yang kuat. Dia menambahkan bahwa kristal mana juga dapat diperoleh di dungeon yang juga memiliki fungsi yang sama. Tapi kekuatannya tidak sekuat batu inti. Pemerintah berencana menggunakan batu dan kristal tersebut sebagai sumber listrik baru. Karena kekuatannya sangat efisien, dan tidak mencemari atmosfer. Kembali ke Jinwoo, di mana dia berhasil mendapatkan batu esens pertamanya. Tapi tiba-tiba seekor goblin menyerangnya. Dia pun mencoba melawan, tapi pisaunya hancur, dan Jinwoo tertusuk. Park akhirnya membunuh goblin itu, dan Jui membantu Jinwoo. Dia menyaksikan rekan-rekannya memusnahkan para monster. Mereka pun berhasil mengalahkan bos dungeon itu, dan semua orang merayakannya. Tapi Jui bingung mengapa Jinwoo masih terus bekerja sebagai hunter. Dia sangat khawatir karena Jinwoo selalu terluka. Mereka mulai mengumpulkan hasil jarahan, namun tampaknya mereka kecewa, karena merasa hasilnya kurang memuaskan. Seorang hunter kemudian memanggil semua orang, menunjukkan kepada mereka sebuah terowongan, dan menyadari terowongan itu menuju ke dungeon kedua. Mereka yakin akan menemukan banyak jarahan di dalam. Namun Zongchi mengungkapkan bahwa mereka tidak boleh menjelajahinya, karena mereka harus mendapat izin dari asosiasi hunter terlebih dahulu. Tapi Kim menyarankan untuk melanggar aturan itu agar mereka dapat mengumpulkan hasil jarahannya. Songchi berpikir hal itu terlalu berisiko, dan memutuskan untuk mengambil polling suara. Setengah dari anggota menentang ide itu, termasuk Jui. Namun Jinwoo adalah satu-satunya yang belum memilih. Dan dia yang akan menjadi penentu. Dia pun menyadari bahwa keputusannya akan mempengaruhi hasil jelajah mereka. Dia sadar bahwa dia bisa saja mati. Tapi dia memikirkan keadaannya saat ini. Di mana ayahnya hilang entah kemana, ibunya yang sedang di rumah sakit, dan adiknya yang masih duduk di bangku SMA. Sehingga menjadi tanggung jawabnya untuk menafkahi keluarganya. Sadar dia membutuhkan uang untuk memenuhi kehidupannya, dia pun memutuskan untuk memasuki terowongan itu. Sementara itu, para pejabat asosiasi sedang menguji kekuatan para hunter baru untuk menentukan peringkat mereka. Terlihat ketua guild dari guild hunter bernama Choi. Dia memerintahkan para pejabat untuk mengirimkan tawaran menggiurkan kepada hunter pemula, karena guild mereka sedang membutuhkan banyak hunter. Di tempat lain, terlihat pencuri sedang mencuri tas, dan mereka akan melarikan diri.
Tapi seorang wanita menghadangnya, menarik tasnya, dan menjatuhkan pencuri itu. Wanita itu mengembalikannya kepada pemiliknya, dan semua orang mengenalinya sebagai hunter peringkat S bernama Chai. Tapi dia tidak suka mendapat perhatian publik, sehingga dia kabur dari tempat kejadian itu. Kembali ke ruang dungeon, para hunter mulai menjelajahi terowongan, di mana Jui mempertanyakan keputusan Jinwoo, mengingatkannya bahwa dia bisa saja mati. Jinwoo sadar bahwa Jui memang telah menyelamatkan hidupnya. Namun Jui mengatakan pada Jinwoo untuk menunjukkan rasa terima kasihnya, misalnya dengan mengajaknya makan malam bersama. Mendengarnya, Jinwoo pun mulai salting. Kemudian, mereka melihat sebuah pintu, yakin bos dungeon pasti ada di balik pintu itu. Tetapi saat mereka memasukinya, mereka menyadari bahwa ruangan itu penuh dengan patung. Jinwoo melihat sebuah patung, menyadari patung itu lebih besar dari patung lainnya. Saat semua orang kebingungan mengapa tidak ada monster, mereka melihat sebuah catatan kuno yang bertuliskan perintah-perintah dari kuil. Song Chi membacanya, mengungkapkan bahwa perintah itu menyuruh mereka untuk menyembah dan memuji dewa. Membuktikan kepercayaan mereka, atau mereka tidak akan bisa meninggalkan ruangan itu hidup-hidup. Tapi Jui memperhatikan bahwa patung besar itu tampaknya sedang mengawasi mereka. Tiba-tiba pintunya tertutup, membuat semua orang panik. Seorang hunter mencoba pergi, mengatakan mereka seharusnya tidak memasuki terowongan itu. Tapi sebuah patung menyerangnya, membunuhnya dalam sekejap. Semua orang putus asa, bingung bagaimana mereka bisa keluar dari tempat itu. Jinwoo berpikir bahwa patung-patung itu terlalu kuat untuk berada di dungeon peringkat rendah. Dan dia melihat patung besar itu, menyadari bahwa patung itu sedang mengawasi mereka. Dia ingat bagaimana dia selalu menghadapi situasi kematian selama penyerangan dungeonnya, karena dia tidak bisa mengimbangi kekuatan hunter lainnya. Tapi dia tidak pernah menyerah, dan dia belajar untuk menutupi kelemahannya dengan mengamati semua hal secara detail. Dia tahu mereka sedang dalam bahaya, sehingga dia menyuruh semua orang untuk berlindung. Patung itu pun menembakkan laser api, menghanguskan semua yang dilewatinya. Mereka menyadari bahwa hidup mereka dalam bahaya. Dan Song Chi memberitahu semua orang untuk tidak bergerak karena hal itu bisa memicu serangan lain. Dia mendekati Jinwoo, bertanya bagaimana Jinwoo bisa merasakan bahaya. Jinwoo menjelaskan bahwa itu hanya firasatnya. Tapi dia menyadari bahwa tangan Song Chi telah putus. Dia meminta Jinwoo untuk membantu dan menghentikan pendarahannya. Jinwoo pun membalutnya dengan perban, sambil Song Chi menyebutkan bahwa dia sebenarnya berencana untuk meminta bantuan Jui. Tapi Jui selalu panik ketika dia sedang tertekan. Ini menjelaskan mengapa Jui hanya bergabung dengan penyerangan dungeon peringkat rendah meskipun dia adalah healer peringkat B. Song Chi menceritakan bahwa dia pernah ke dungeon peringkat B, tapi dia sama sekali belum pernah melihat monster sekuat patung itu. Yakin dungeon ini adalah peringkat S. Dia kemudian mengingat perintah yang tertulis di catatan, dan Jinwoo berpikir patung besar itu adalah dewa yang dimaksud. Song Chi tahu bahwa mereka bukan tandingan patung itu, jadi mereka harus mencari cara untuk melarikan diri. Tetapi kemudian seorang hunter berkata bahwa dia tidak ingin mati. Dan dia menerjang dengan cepat, tapi patung itu menyerangnya, melenyapkannya dalam sekejap. Jinwoo menyadari bahwa patung itu bisa saja membunuh mereka jika ia mau. Bingung mengapa patung itu tidak menyerang mereka. Jinwoo ingat lagi tentang tulisan di catatan, menanyakan Song Chi tentang hal itu. Song Chi pun menyebutkan perintah pertama yaitu menyembah dewa. Jinwoo yakin bahwa sebuah dungeon memiliki aturannya sendiri. Dia mulai berdiri, dan Song Chi mencoba menghentikannya karena Jinwoo bisa terbunuh. Namun Song Chi menyadari bahwa Jinwoo bertekad untuk bertahan hidup. Patung dewa itu pun bersiap untuk menyerang Jinwoo, tapi dia segera menunduk, dan menyadari bahwa menunduk dapat menyelamatkan nyawa mereka. Dia pun menyuruh semua orang untuk bersujud, mengatakan bahwa patung itu tidak akan menyerang mereka jika mereka terus menundukkan kepala mereka. Mereka mengikuti instruksinya, dan mata patung itu mulai mati. Namun tiba-tiba patung itu mulai tersenyum, sehingga semua orang mulai khawatir. Park melihat bahwa mereka tidak melakukan apa-apa, dan semua orang mengira mereka telah aman. Tapi tiba-tiba patung itu mulai bergerak, dan berjalan ke arah mereka. Mereka mulai panik, namun Jinwoo mengingatkan mereka bahwa perintah kedua adalah memuji dewa. Dan seorang pria mendekati patung itu. Mengatakan bahwa dia tahu apa yang harus dilakukan. Dia pun membaca doa, tapi patung itu mulai tersenyum. Jinwoo menyadari bahwa hal itu tidak bekerja. Dia pun diinjak sampai mati, dan semua orang mulai melarikan diri. Saat patung itu mengejar mereka,
Park memikirkan keluarganya. Mengetahui keluarganya sedang menunggunya pulang. Namun tidak sadar dia mendekati sebuah patung, dan patung itu mulai bergerak, membelahnya menjadi dua. Jinwoo sedang memikirkan perintah kedua, menyadari bahwa patung yang memegang senjata membunuh teman-temannya. Dia melihat patung yang memegang alat musik, yakin bahwa patung-patung itu harus diaktifkan. Dia pun menyuruh semua orang untuk mendekati patung-patung itu. Mereka mengikuti instruksinya, dan patung-patung itu mulai memainkan alat musiknya. Mereka merasa lega karena nyawa mereka sekali lagi terselamatkan. Jinwoo dan Jui mendekati sebuah patung, tetapi patung itu tidak aktif. Dia menyadari patung itu tidak akan aktif jika ada dua orang yang dekat dengannya. Dia pun menyuruh Jui untuk tinggal di situ, dan dia berlari untuk mengaktifkan patung yang terakhir. Tapi patung dewa mulai mengejarnya. Patung itu mengangkat kakinya untuk menghancurkan Jinwoo sampai mati. Tapi dia berhasil menghindarinya. Namun Jinwoo terhempas, mengaktifkan patung lain secara tidak sengaja, patung itu menyerang, menghantam tanah, dan Jui mengira Jinwoo telah mati. Tapi terlihat dia merangkak ke patung terakhir, menolak untuk menyerah. Patung dewa terus mengejarnya, dan akan menginjak Jinwoo. Tetapi patung terakhir itu mulai bernyanyi, dan terlihat bahwa Jinwoo berhasil mengaktifkannya. Patung dewa pun mengampuninya dan kembali ke singgasananya. Jinwoo menyadari bahwa mereka telah menyelesaikan perintah kedua. Jui mendekati Jinwoo, tapi dia menyadari bahwa Jinwoo telah kehilangan kakinya. Dia pun mencoba menyembuhkan Jinwoo, tapi dia akhirnya mencapai batasnya. Semua orang menyadari bahwa teman-teman mereka sudah pada mati. Dan Kim menyalahkan Song Chi atas semua ini karena dialah pemimpin parti mereka. Anggota lain menganggap Kim tidak adil, karena Kim yang menyarankan untuk melanggar peraturannya dari awal. Mereka pun mulai saling menyalahkan. Tapi Song Chi mengambil tanggung jawab, karena dialah yang membuat keputusan akhir. Namun tiba-tiba sebuah altar muncul, dan Jinwoo menjelaskan bahwa perintah ketiga adalah membuktikan iman mereka kepada dewa. Berpikir bahwa mereka harus melakukan sebuah ritual pengorbanan manusia untuk selamat. Kim menyuruh Song Chi untuk mengorbankan nyawanya karena Song Chi adalah pemimpin mereka. Dia pun setuju dan mulai mendekati altar. Tapi api tiba-tiba muncul, sehingga semua orang kebingungan. Jinwoo pun menyuruh mereka membantunya ke altar karena dia ingin memeriksanya. Saat mereka mendekatinya, beberapa api muncul. Jinwoo pun bertanya apakah ada orang yang akan datang menyelamatkan mereka. Tapi Song Chi menjelaskan bahwa gerbang dungeon sebentar lagi akan terbuka penuh, jadi tidak akan ada yang menyelamatkan mereka. Dia menjelaskan bahwa jika sebuah gerbang dungeon tidak dihancurkan selama 7 hari setelah kemunculannya, para monster dungeon akan bisa memasuki dunia mereka. Kejadian itu biasa dikenal sebagai dungeon break. Jadi para hunter dikirim ke gerbang dungeon untuk mencegah hal itu terjadi, dengan mengalahkan bos di dungeon tersebut. Dan Jinwoo menyadari jika mereka gagal, maka patung dewa itu akan bisa masuk ke dalam dunia mereka. Jadi mereka harus menyelesaikan dungeon itu bagaimanapun caranya. Jinwoo kemudian menyarankan semua orang untuk mendekati altar, dan terlihat semakin banyak lagi api muncul. Altarnya pun aktif, membuat cincin api biru yang mengelilingi altar. Pintunya juga mulai terbuka, dan semua orang bertanya apakah mereka boleh pergi. Tetapi patung-patung itu mulai bergerak, dan api biru juga menghilang. Semua orang panik, tapi Jinwoo mengamati bahwa patung-patung itu akan berhenti ketika mereka melihatnya. Dia pun menyuruh semua orang untuk tetap membuka mata, agar patung-patung itu tidak bisa bergerak. Tampaknya berhasil, tapi salah satu dari mereka panik, dan mulai melarikan diri, membuat api merahnya menghilang. Dia berhasil keluar ruangan, dan semua orang bingung apa yang terjadi karena perintahnya adalah untuk membuktikan iman mereka. Jinwoo berpikir itu jebakan, tapi anggota lain juga melarikan diri. Sehingga dia memperingatkan bahwa itu hanya jebakan, yang nantinya membuat patung bergerak jika semua orang pergi. Jinwoo berpikir mungkin api biru itu berfungsi sebagai timer. Dan tugas mereka adalah untuk terus bertahan sampai api biru itu padam. Tapi Kim tahu bahwa Jinwoo sendiri tidak yakin akan hal itu karena Jinwoo tidak punya bukti untuk mendukung teorinya. Kim berterima kasih padanya karena sejauh ini telah membantu mereka bertahan hidup. Tapi dia mengatakan bahwa keluarganya sedang menunggunya di rumah. Dia pun memutuskan untuk melarikan diri. Tersisa 3 orang dan Jinwoo menyadari bahwa mereka tidak bisa menghentikan semua patung itu. Song Chi menyuruh Jui untuk melarikan diri bersama Jinwoo. Tapi kakinya tidak bisa bergerak lagi, karena energinya telah habis. Jinwoo pun menyuruh Song Chi untuk melarikan diri bersama Jui. Mengatakan bahwa dia tidak akan bisa melarikan diri karena kakinya tinggal 1. Jinwoo memberikan batu esensnya, menyuruh Jui menggunakannya untuk membeli makan malamnya.
Jui tidak ingin meninggalkannya, tapi Song Qi melumpuhkannya dan membawanya pergi. Jinwoo lah satu-satunya orang yang tersisa, sadar dia sama sekali tidak punya harapan. Tapi dia mulai mengambil pedang, bertekad untuk terus berjuang sampai nafas terakhirnya. Patung-patung itu pun menyerangnya, menghempaskannya, dan lengannya akhirnya putus. Dia benar-benar disiksa secara brutal, dan mendarat tepat di atas altar. Sebuah patung pun bersiap menghabisinya, tapi Jinwoo tidak ingin mati, dan mulai menangis. Terlihat api biru terakhir akhirnya padam. Dia tiba-tiba menerima sebuah pesan sistem. Menanyakan apakah Jinwoo ingin menjadi seorang player. Jinwoo kemudian terbangun di rumah sakit, menyadari bahwa tubuhnya telah sembuh sepenuhnya. Dia bingung apakah itu semua hanya mimpi. Tapi tim pengawas asosiasi Hunter bernama Jin Chul memasuki kamarnya. Dia menjelaskan bahwa Jinwoo tidak sadarkan diri selama 3 hari terakhir. Jinwoo bertanya apa yang terjadi pada Jui dan Song Qi. Jin Chul pun mengungkapkan bahwa mereka berdua selamat. Tapi Song Qi kehilangan lengannya, sehingga dia mungkin terpaksa harus pensiun dari asosiasi Hunter. Sementara Jui menderita trauma berat, dan membutuhkan perawatan psikiater sebelum dia bisa bergabung untuk penyerangan dungeon selanjutnya. Jin Chul mengungkapkan bahwa Guild Harimau Putih menyelamatkannya, karena mereka mendapat peringatan dari anggota yang selamat. Tetapi Guild Harimau Putih tidak melihat adanya patung di sana, dan Jinwoo ditemukan tergeletak di tanah. Mereka menganggap kejadian itu aneh, tapi percaya bahwa tim Song Qi mengatakan yang sebenarnya. Karena jasad para hunter lainnya memang ditemukan di lokasi itu. Jin Chul berpikir bahwa hunter peringkat I tidak mungkin bisa selamat dari kejadian tersebut. Dia pun percaya bahwa Jinwoo telah membuka sebuah tingkat kekuatan baru melalui kebangkitan keduanya. Dia mengeluarkan sebuah alat, menjelaskan bahwa benda itu akan mengukur tingkat sihir Jinwoo. Jinwoo menjadi bersemangat, mengira dia akhirnya bisa menjadi lebih kuat. Namun saat dia menyentuh benda itu, terlihat skornya hanya sebesar 10, yang dianggap sangat buruk karena bahkan hunter terlemah pun mendapat skor 70. Jin Chul pun menjelaskan bahwa mungkin mereka salah, dan meninggalkan ruangannya. Menganggap Jinwoo sama lemahnya dengan warga sipil biasa. Jinwoo kecewa dengan hasilnya, tapi dia bingung mengapa mereka tidak menanyakan layarnya, karena dia bisa melihat sebuah layar yang melayang di depannya. Dia bingung apakah hanya dia yang bisa melihat benda itu. Dan pada saat itu, adik perempuannya bernama Gina datang. Mengungkapkan bahwa dia sangat mengkhawatirkan Jinwoo. Dia mengatakan bahwa dia akan berhenti sekolah dan mendapatkan pekerjaan, sehingga Jinwoo bisa berhenti dari pekerjaan hunter karena Jinwoo selalu berakhir di rumah sakit. Jinwoo meminta maaf karena membuatnya khawatir, dan bertanya tentang layarnya. Tapi Gina kebingungan karena dia tidak bisa melihat benda yang dikatakan Jinwoo itu. Jinwoo bertanya bagaimana caranya Gina memeriksa pesan di video game. Gina menjelaskan hal itu gampang, yaitu tinggal membuka kotak pesannya saja. Jinwoo pun menyebut kotak pesan, dan sistem mengenali perintahnya, memberitahukannya bahwa dia memiliki misi harian. Jinwoo berpikir mungkin saat ini dia sudah menjadi seorang player, dan Gina memutuskan untuk membiarkannya beristirahat. Saat Jinwoo membaca notifikasinya, dia menyadari bahwa sistem itu dirancang untuk mengembangkan kekuatannya, dan dia akan mendapat hukuman jika tidak menyelesaikannya. Dia menerima misi harian itu, dan sistem memberinya rutinitas latihan sederhana. Memperingatinya bahwa dia akan menerima penalti jika dia gagal. Tapi Jinwoo berpikir dia tidak mungkin menyelesaikannya, karena dia masih di rumah sakit, sehingga dia pun memutuskan untuk tidur siang. Sementara itu, Jin Chul melapor kejadian itu kepada Gan Yi, memberitahu bahwa Jinwoo tidak mengalami kebangkitan kedua. Gan Yi menyebutkan bahwa kasus itu penuh dengan misteri, dan yakin masih banyak misteri lain yang perlu mereka pelajari tentang dungeon itu. Mereka pun memutuskan untuk menamai kasus itu sebagai kasus spesial yang memerlukan evaluasi lebih lanjut. Di tempat lain, Choi memerintahkan Cha untuk menjadi instruktur di penyerangan peringkat B. Mengatakan hal itu akan berguna sebagai pelatihan bagi anggota baru. Cha merasa tidak cocok untuk jabatan itu, tapi Choi mengatakan bahwa dia hanya tinggal bertarung saja, dan para hunter akan belajar dari gerakannya. Choi mengungkapkan bahwa asosiasi hunter adalah salah satu asosiasi yang terbesar di Jepang. Tetapi mereka masih tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan guild terbaik di dunia. Dia tahu bahwa peringkat hunter memang tidak bisa diubah, tapi dia yakin mereka bisa meningkatkannya dengan melatih kemampuan tempur para hunter. Kembali ke Jinwoo yang sedang tertidur. Namun terlihat timer misinya telah berakhir, dan sistem memberitahu bahwa dia telah gagal dalam misinya. Gedungnya pun mulai bergetar dan dia terbangun.
Dia mendapati dirinya sudah berada di tengah gurun pasir, bingung apakah dia sedang bermimpi. Namun dia bertemu dengan seekor kelabang raksasa, dan sistem menyuruhnya bertahan selama 4 jam. Dia pun panik, dan mulai melarikan diri, di mana monster itu terus mengejarnya. Namun semakin lama, semakin banyak pula kelabang yang muncul. Dia akhirnya kelelahan dan akan dimakan. Tapi timernya berakhir, sehingga dia bisa kembali ke rumah sakit. Sistem kemudian memberitahu bahwa Jinwoo telah menyelesaikan misi penaltinya. Tapi dia akhirnya pingsan, dan para perawat masuk ke kamarnya. Bingung apa yang sebenarnya terjadi. Beralih ke Jui, di mana dia diundang untuk bergabung dalam penyerangan peringkat D, tapi dia menolaknya karena dia masih belum pulih. Dia mengetahui bahwa Jinwoo ada di rumah sakit, sehingga dia memutuskan untuk menjenguknya. Tetapi dia mendengar para perawat mengeluhkan tingkah Jinwoo. Mengira Jinwoo sudah gila, karena dia baru saja sembuh, namun dia tidak pernah berhenti berlatih. Jinwoo beristirahat, dan terlihat bahwa setiap kali dia menyelesaikan misi hariannya, tubuhnya mulai pulih sepenuhnya. Dan dia memperoleh poin kemampuan yang dapat dia gunakan untuk meningkatkan statistiknya. Terlihat juga bahwa dia memiliki layar inventory, dan dia dapat mempelajari skill. Tetapi dia berpikir hal itu aneh, karena dia merasa seperti sedang bermain game. Dia kembali ke kamarnya, di mana dia mengungkapkan bahwa dia mendapat sebuah kotak hadiah setelah menyelesaikan misi hariannya. Dia membukanya, dan sebuah kunci muncul. Sistem kemudian menyebutkan bahwa Jinwoo dapat menggunakannya untuk mengakses sebuah dungeon instan di kereta bawah tanah. Dia menjadi bingung, karena dia tidak tahu apa itu dungeon instan. Tapi dia yakin kunci itu akan membawanya ke suatu tempat yang dapat membantunya menjadi lebih kuat. Jinwoo kemudian menjenguk ibunya di rumah sakit. Dia mengingat kembali 4 tahun lalu, di mana ibunya tiba-tiba pingsan sehingga mereka membawanya ke rumah sakit. Dokter menjelaskan bahwa ibunya menderita kondisi langka yang dikenal sebagai penyakit tidur abadi, yang muncul saat gerbang dungeon muncul. Hal itu disebabkan oleh paparan mana sihir yang terus-menerus, dan penyakit itu tidak dapat disembuhkan. Sehingga Jinwoo pun memutuskan untuk terus merawat ibunya dengan bantuan alat medis rumah sakit. Jinwoo membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga dia mulai bekerja di bidang konstruksi. Tapi tiba-tiba dia membangkitkan kekuatannya, dan dia memenuhi syarat untuk bekerja sebagai hunter. Dia menjadi bersemangat, mengira nasibnya sebentar lagi akan berubah. Tapi dia menyadari bahwa dia sangat lemah, bahkan dia tidak bisa mengalahkan seekor goblin. Para hunter lainnya juga menganggapnya remeh, dan melihatnya sebagai beban. Kembali ke masa kini, Jinwoo melanjutkan latihannya. Dan dia mulai meningkatkan kekuatannya. Dia mencoba menuju ke kereta bawah tanah, dan mengambil kuncinya. Menggunakannya untuk membuka sebuah dungeon yang telah dibuat sistem. Dia memutuskan untuk memasukinya, mengira dia bisa melarikan diri jika dungeon itu ternyata berbahaya. Tapi gerbangnya tiba-tiba tertutup. Sistem memberitahu bahwa satu-satunya cara untuk melarikan diri dari dungeon itu adalah mengalahkan bosnya, atau menggunakan batu teleportasi. Tapi Jinwoo sadar dia dalam masalah, karena dia tidak yakin apakah dia bisa bertahan hidup sendiri di sana. Jinwoo memutuskan untuk menjelajahi dungeon, dan 3 ekor goblin tiba-tiba muncul. Dia kesulitan mengimbangi pergerakan para goblin, dan terjatuh ke lantai. Seekor goblin mencoba untuk menikamnya. Tapi dia menghindar, dan melancarkan serangan balik, membunuh goblin itu dalam satu serangan. Goblin lain terus menyerangnya, tapi Jinwoo dengan mudah mengalahkannya. Terlihat Jinwoo pun menjadi semakin kuat. Tapi seekor serigala tiba-tiba muncul dan menyerangnya, dan menghancurkan pisaunya. Dia menyadari bahwa monster buas itu lebih kuat dari para goblin. Kakinya mulai gemetar, menyadari bahwa dia ketakutan. Serigala itu mulai menerjang, dan berhasil mencakarnya. Dia menyadari bahwa dia tidak memiliki seorang healer, sehingga dia pasti akan mati jika terkena serangan fatal. Dia menghindari serangan serigala itu, tapi kemudian menyadari bahwa tubuhnya terasa sangat ringan dari biasanya. Dia pun berhasil mengatasi ketakutannya, menghantam serigala itu sekuat tenaga, dan menjatuhkan serigala itu. Dia menyadari bahwa serangannya mampu melukai serigala itu, karena dia fokus pada peningkatan kekuatannya. Tapi serigala itu pulih kembali, dan menerjang Jinwoo lagi. Dia pun mencoba menghentikannya dengan tinjunya. Menyadari bahwa serangannya tidak mempan. Dia mencoba melarikan diri, yakin dia tidak punya peluang, karena dia tidak punya sebuah senjata. Tapi pada saat itu juga, dia ingat bahwa dia sebelumnya melihat sebuah item di inventorinya. Dia pun membukanya, dan dia mengambil sebuah pedang ajaib. Serigala itu menerjang, tapi Jinwoo menyerang dan membelahnya menjadi 2.
Jinwoo bingung mengapa dia memiliki sebuah pedang di inventorinya, karena dia tahu pedang itu adalah milik Kim, dan pedang itu sangat mahal. Tapi Jinwoo memutuskan untuk tidak memikirkan hal itu, dan dia melihat bahwa lukanya telah sembuh. Tapi 2 ekor serigala muncul, dan dia menyadari bahwa pedangnya tertancap di lantai. Jinwoo pun mulai panik, tapi saat serigala itu mendekat, dia berhasil mengangkat pedangnya, dan mencoba menebas serigala itu. Tapi serigala itu mampu menangkap pedangnya. Jinwoo pun menendang sehingga gigitan monster itu melemah. Dan dia langsung menebas kepalanya. Melihat hal itu, serigala lain memutuskan untuk mundur. Saat Jinwoo beristirahat, dia menyadari bahwa dia telah naik ke level 2. Dia tahu bahwa dia tidak naik level dengan menyelesaikan misi hariannya, sehingga pertarungannya melawan monster tadi yang membuatnya mendapatkan XP level. Semua statistiknya telah meningkat, dan Jinwoo berpikir bahwa cara terbaik untuk menjadi lebih kuat adalah dengan menaikkan level. Karena dia mendapat 5 poin setiap naik level, sedangkan misi hariannya hanya mendapatkan 3 poin saja. Tapi Jinwoo baru saja mengalahkan 5 monster, berpikir dia tidak boleh terlalu rakus, dan mencoba mencari permata ajaib. Tapi dia malah menemukan sebuah item. Sistem kemudian memberitahu bahwa dia bisa mengakses toko. Jin mencoba membeli sesuatu, tapi tidak bisa karena levelnya yang terlalu rendah. Dia memutuskan untuk menjual barang, sehingga dia pun mendapatkan 20 keping emas. Tapi dia penasaran 20 emas itu seharga apa dengan uang di dunianya. Mengira uang itu mungkin tidak terlalu banyak karena dia berada di dungeon peringkat rendah. Dia bingung bagaimana cara agar dia bisa menyelesaikan dungeon itu, karena dia tidak tahu di mana dia bisa menemukan batu teleportasi. Dan juga berpikir dia tidak cukup kuat untuk mengalahkan bos dungeon itu. Tapi dia cukup yakin dia mungkin punya peluang jika terus menaikkan levelnya. Dia kemudian bertemu kawanan serigala, tapi terlihat Jin tidak takut pada monster itu. Dia mulai menyerang, mengayunkan pedangnya, dan membunuh serigala itu saat mereka mendekati Jin. Jin akhirnya terkepung, tapi hal itu tidak masalah. Dan dia membantai mereka semua, sehingga dia pun berhasil naik level. If it means I'll get stronger, follow these rules, no matter how ridiculous they are! Jinwoo menyadari bahwa pedangnya sebentar lagi akan patah. Tetapi dia tahu bahwa senjata itu sangat mahal. Dia pun senang pertarungan itu akhirnya berakhir. Dia kemudian memeriksa inventory, dan menyadari bahwa dia telah memperoleh batu teleportasi. Namun dia memutuskan untuk tetap tinggal di dungeon itu, karena dia ingin mengalahkan para monster untuk menjadi lebih kuat. Berpikir para monster itu akan menghilang jika dia keluar dari dungeon itu. Jinwoo kemudian masuk lebih jauh ke dalam dungeon, membantai monster-monster yang dia temui di sepanjang jalan. Dan dia menyadari pertarungannya semakin lama mulai semakin mudah. Terlihat Jin dapat melihat level seekor monster dengan melihat warna pada namanya. Monster dengan nama putih artinya lebih lemah darinya, sedangkan monster dengan nama warna merah artinya lebih kuat darinya. Jin tahu dirinya semakin berkembang, karena serigala yang tadinya namanya berwarna merah, kini sekarang berwarna putih. Dia kemudian merasakan aura boss dungeon, dan dia tidak yakin apakah dia mampu mengalahkannya. Tapi dia tetap memutuskan untuk melawan monster itu. Jin sampai di sebuah rawa-rawa, dan melihat sesosok makhluk menerjangnya dengan kecepatan yang luar biasa. Dia mencoba untuk menangkis, tapi dia terhempas, dan menyadari bahwa pedangnya patah. Seekor ular serpan raksasa kemudian muncul. Dan seperti yang dilihat Jin, namanya berwarna orange, yang artinya dia memiliki level yang sama dengan monster itu. Jin menyadari bahwa tubuhnya dipenuhi sisik, sehingga pedangnya tidak berguna melawan monster itu. Ular itu mencoba menyerang, dan Jin berhasil menghindar. Tapi Jin kebingungan bagaimana dia bisa mengalahkan ular itu. Makhluk itu mulai mengejarnya, dan dia berusaha menghindari serangan ular itu. Namun ular itu menyerang Jin dengan serangan ekornya hingga menghempaskan Jin. Nampak sebuah kereta dari atas akan menimpa. Jin pun berlari, dan dia nyaris saja tidak bisa menghindar. Dia masih belum cukup kuat, bertanya seberapa keras dia harus berjuang untuk bisa keluar dari kehidupannya yang sangat menyedihkan itu. Dia terus berjuang melawan ular itu, sambil mengingat dirinya dianggap remeh sebagai hunter terlemah di dunia. Meyakini bahwa yang lemah selalu ditindas oleh lawan yang kuat, dia pun bertekad untuk terus berjuang menjadi lebih kuat. Dia menyerang, menghindari serangan ular itu, dan menusukkan pedangnya ke sisiknya. Ular itu mencoba menyerang, tapi Jin menghindar, dan melompat ke udara. Saat ular itu mencoba memakan Jinwoo, Jinwoo tiba-tiba menghilang.
Dan ular itu menyadari bahwa Jin sedang menempel di tubuhnya. Jinwoo kemudian menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan sisiknya, dan ular itu menjerit kesakitan hingga menghantam Jin ke sebuah tiang. Tapi Jin tidak melepaskan pegangannya, dan dia mencekik leher ular itu dengan sekuat tenaga, hingga berdarah-darah. Jin terus mengencangkan cengkeramannya hingga akhirnya ular itu kehabisan darah dan jatuh ke tanah. Sistem kemudian memberitahu Jinwoo bahwa dia telah mengalahkan bos dungeon tersebut. Dia mendapat sebuah dagger yang kuat sebagai hadiahnya, dan juga mendapat sebotol racun ular. Dia berpikir efek racun itu sangat mengerikan, karena secara permanen akan mengurangi kekuatannya, namun dapat meningkatkan pertahanannya. Dengan kalahnya bos dungeon itu, keadaan kembali semula, dan Jinwoo mulai pergi dari kereta bawah tanah. Dia kemudian bingung kemana perginya semua orang. Seorang tentara datang mendekatinya, mengatakan padanya bahwa warga sipil tidak diperbolehkan berada di area tersebut. Tapi tentara itu melihat Jin membawa pedang, menyadari bahwa Jin adalah seorang hunter. Dia pun meminta maaf karena bersikap kasar padanya. Mengatakan bahwa dia akan mengantar Jin ke area itu. Jinwoo melihat bahwa kota sudah hancur, dan tentara itu memberitahu Jin bahwa ada sebuah dungeon break. Semua monsternya telah ditangani, kecuali bosnya. Jin merasakan kekuatan yang kuat, dan terlihat golem besar melawan sekelompok hunter, dan warga sipil yang melihat dari kejauhan. Para hunter kesulitan melawan golem, di mana pertahanannya yang sangat gila, bahkan serangan terkuat mereka pun tidak mempan. Jinwoo tiba, dan dia memperhatikan bahwa level para hunter itu lemah, di mana kebanyakan mereka hanyalah hunter berperingkat E. Jin menyadari bahwa Jui juga ada di sana. Jui mencoba merapalkan mantranya, tapi dia mengingat kembali kejadian di dungeon kemarin, sehingga dia kehilangan ketenangannya. Jinwoo menyadari bahwa Jui masih trauma, dan dia memutuskan untuk datang membantu. Tahu bahwa mereka hanya bertarung melawan bos dengan peringkat D, yang lebih lemah dari bos yang baru saja dia kalahkan. Para hunter sedikit lagi akan tumbang, tetapi Jinwoo langsung meluncurkan pedangnya dengan kekuatan luar biasa. Pedangnya mengenai golem itu, menciptakan celah bagi hunter lain, dan menggunakan kesempatan itu untuk menghabisinya. Salah satu hunter bingung bagaimana mereka bisa mengalahkan golem itu, padahal serangan mereka dari tadi tidak bekerja. Dia melihat pedang yang berada di reruntuhan, sehingga dia menanyakannya. Tentara itu pun menunjuk Jinwoo, tetapi Jinwoo sudah menghilang. Terlihat dia sudah meninggalkan area kejadian itu, karena dia tidak menyangka serangannya ternyata sedahsyat itu. Kembali ke rumah sakit, Jinwoo melanjutkan rutinitas latihannya. Seorang perawat kemudian masuk ke kamarnya, tapi dia terkejut melihat otot-otot Jinwoo yang kekar. Terheran-heran bagaimana bisa Jinwoo mempunyai otot seperti itu hanya dalam beberapa hari saja. Jinwoo memberitahu bahwa dia akan keluar. Tapi saat dia meninggalkan kamarnya, perawat itu meminta nomor HP Jinwoo karena tidak kuat menahan pesona Jinwoo. Kita melihat seorang hunter peringkat S bernama Beck, yang diundang sebagai tamu istimewa di sebuah acara TV. Pewawancara bertanya kepadanya tentang rutinitas hariannya. Dia pun mengatakan bahwa dia selalu berlatih, karena dia tidak ingin kemampuan bertarungnya berkarat. Beck mengungkapkan bahwa dia pernah bekerja sebagai petugas pemadam kebakaran, sehingga dia tahu bagaimana bertindak saat situasi berbahaya. Gina sedang menonton wawancara. Tetapi dia menyadari bahwa dia terlambat, dan Jinwoo menyuruhnya untuk hati-hati di perjalanan ke sekolah. Gina memperhatikan Jinwoo nampak berbeda. Yakin hal itu pasti karena latihan kerasnya. Dia pun hendak berangkat ke sekolah, tapi Jinwoo memberinya payung. Memberinya wejangan-jangan nakal di sekolah. Setelah Gina pergi, Jinwoo memeriksa misi hariannya. Melihat bahwa dia telah memperoleh massa otot. Yakin itu pasti karena statistiknya meningkat. Dia sadar bahwa dia masih belum menggunakan poin kemampuannya. Berpikir dia harus meningkatkan stat lain selain kekuatan untuk mengalahkan monster yang lebih kuat. Dia pun memutuskan untuk meningkatkan agility dan persepsinya. Kemudian, dia mendapat telepon dari pemilik rumah, yang memberitahu bahwa uang sewanya telah jatuh tempo. Dia pun berjanji akan segera membayarnya. Jinwoo tahu bahwa dia telah semakin kuat, dan yakin akan bisa mendapatkan lebih banyak uang dengan menyerang sebuah dungeon. Tapi dia melihat bahwa sulit untuk mendapatkan job yang bagus karena peringkatnya yang rendah. Dia berencana untuk mengukur ulang kekuatannya, mengira hal itu akan bisa menaikkan peringkatnya dan mendapatkan lebih banyak uang. Tapi hal itu tentu saja akan menarik banyak perhatian orang-orang karena kasusnya kemarin adalah kasus spesial. Dia pun akhirnya memutuskan untuk tidak melakukannya. Dia kemudian terkejut saat melihat pekerjaan dengan gaji tinggi untuk hunter peringkat E.
Dia pun bergegas menuju ke lokasi itu, sambil menyelesaikan misi hariannya di sepanjang jalan. Dia bertemu dengan seorang hunter bernama Dong-suk, yang menjelaskan bahwa partinya hanya beranggotakan 6 orang, sementara mereka membutuhkan 8 orang untuk memasuki dungeon peringkat C itu. Mereka pun mencari hunter hanya untuk mengisi slot tersebut. Tapi dia menyebutkan bahwa Jinwoo tidak akan mendapatkan item jarahannya, karena Jinwoo tidak bertarung melawan monster. Tetapi mereka tetap akan memberi Jinwoo gaji yang besar karena telah bergabung dengan partinya. Jinwoo menerima pekerjaan itu, dan Dong-suk memerintahkannya untuk membawa barang bawaan mereka. Tapi dia bingung mengapa partinya itu tidak membawa seorang healer. Dong-suk pun mengatakan bahwa mereka sudah terbiasa bertarung tanpa healer. Jinwoo menganggap hal itu aneh, dan dia mulai membaca kontraknya. Menyadari bahwa mereka tidak akan bertanggung jawab atas apapun yang terjadi padanya di dungeon itu. Tetapi Jinwoo tetap menandatangani kontraknya itu. Kemudian, seorang hunter peringkat D bernama Eugene mendekatinya. Mengungkapkan bahwa dia juga menerima pekerjaan itu. Semua orang kagum melihat armornya, yakin Eugene pasti berasal dari keluarga kaya raya. Mereka pun bersiap memasuki gerbang, dan semua orang melihat bahwa gerbang itu terlihat sangat besar. Tapi Jinwoo menjelaskan bahwa ukuran gerbang itu tidak masalah, dan asosiasi hunter mengklasifikasinya berdasarkan jumlah kekuatan sihir yang terpancar dari gerbang itu. Mereka mulai memasuki gerbang, dan menyadari bahwa dungeon itu sangat gelap. Penyihir bernama Kwon pun menerangi area tersebut, memungkinkan mereka melihat isi dungeon itu. Tapi Jinwoo mengingat kembali saat di kuil dulu karena ruangannya juga gelap gulita. Saat mereka berjalan lebih jauh ke dalam dungeon, mereka mendengar suara monster yang mendekat. Semua orang pun bersiap untuk bertempur. Terlihat area tersebut dipenuhi lubang-lubang, sehingga mereka panik, bingung dari mana monster itu akan muncul. Jinwoo mulai mengamati sekelilingnya, dan dia memperingatkan mereka bahwa monster semut akan menyerang dari atas. Mereka pun dapat merespon tepat waktu, dan mulai melawan para semut itu. Jinwoo memperhatikan kemisteri kerjasama para hunter itu cukup baik. Dia mengamati kekuatan Eugene yang lemah. Namun karena alat tempurnya yang kuat, memungkinkannya untuk menebas semut itu. Jinwoo senang melihat semua orang baik-baik saja, tapi dia mengaku dia frustrasi karena pekerjaannya sangat mudah. Mereka pun berhasil membasmi para semut, dan mulai mencari permata magicnya. Dong-suk kemudian bertanya bagaimana Jinwoo bisa memprediksi dari mana semut itu akan muncul. Jinwoo menjelaskan bahwa itu hanya instingnya saja, dan Kwon melihat bahwa semut-semut itu memiliki bekas gigitan, mengira mereka mungkin telah diserang oleh monster yang lebih kuat. Eugene pun senang dia berhasil membunuh seekor monster. Dia mengungkapkan bahwa ini adalah misi pertamanya, sehingga ayahnya membelikannya alat tempur mahal. Tapi Jinwoo kemudian memperingatkan mereka untuk berhati-hati, karena dia mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Di guild macan putih, terlihat para hunter berada di gym, dan mendengar suara sebuah ledakan. Tapi mereka tetap tenang karena hal itu memang biasa terjadi sepanjang hari. Mengetahui bahwa ledakan itu berasal dari pemimpin guild yang sedang berlatih. Terlihat Beck mampu membuat lubang besar di tengah batu raksasa. Tapi dia berkata bahwa dia masih pemanasan, dan memerintahkan anak buahnya untuk membersihkan batu itu. Kembali ke dungeon, di mana Jinwoo sedang membawa barang bawaan partinya. Tapi dia menganggap parti Dong-suk mencurigakan, karena mereka tidak memiliki seorang healer meskipun kerjasama tim mereka yang luar biasa. Mereka kemudian melihat semut yang terluka di tengah jalan, yakin bos dungeon seharusnya berada di dekat semut itu. Saat mereka melanjutkan perjalanan lebih jauh ke dalam dungeon, mereka sampai di sebuah tempat yang dipenuhi oleh kristal mana. Berpikir mereka sebentar lagi akan menjadi kaya raya. Eugene kemudian membaca kontrak Jinwoo, dan menjelaskan bahwa kristal mana itu tidak dihitung sebagai barang rampasan, sehingga Jinwoo bisa mendapatkan kristal itu juga. Dong-suk setuju dengannya, tapi dia mengungkapkan bahwa bos dungeon menjaga kristal itu. Dan mereka tahu bahwa dungeon itu akan langsung tertutup saat monster itu dikalahkan. Dia pun menyarankan mereka untuk menambang kristal tersebut sebelum mereka mengalahkannya. Tahu bahwa monster itu masih tertidur pulas. Tapi Dong-suk menjelaskan bahwa mereka lupa membawa peralatan penambangan mereka, sehingga mereka harus keluar dungeon untuk mengambilnya. Mereka meninggalkan Eugene dan Jinwoo di dalam, dan Dong-suk kemudian memerintahkan Kwon untuk menutup jalan, sehingga dia menggunakan sihirnya dan menghasilkan ledakan yang menutup pintu masuk itu. Jinwoo menyadari bahwa mereka berkhianat, dan mengingat kembali perkataan Song Chi yang memperingatkan Jinwoo tentang tingginya tingkat kejahatan hunter saat penyerangan dungeon. Karena jika seseorang mati di dungeon, maka mayatnya bisa dengan mudah dilenyapkan. Eugene menyalahkan dirinya karena dia membahas tentang kontrak itu.
Tetapi Jinwoo tahu bahwa parti Daun Suk memang berencana untuk membunuh mereka sejak awal. Laba-laba itu pun mendekati mereka, dan Eugene berjanji untuk melindungi Jinwoo. Jinwoo memperhatikan laba-laba itu, sadar monster itu lebih kuat dari semua bos yang pernah dia kalahkan sebelumnya. Jinwoo yakin bahwa dirinya bukan tandingan monster itu. Tapi dia mengingat kembali saat kejadiannya dengan patung dewa. Mengetahui laba-laba ini tidak ada apa-apanya dibanding patung itu. Dia pun menyuruh Eugene untuk mundur, dan dia bersiap melawan bos itu. I mean, this one's mine. Anak buah Daun Suk bertanya mengapa dia menggunakan monster itu untuk menghabisi Jinwoo dan Eugene. Daun Suk pun menjelaskan bahwa dia tidak ingin mengambil risiko jika monster itu terbangun. Dia berpikir bahwa monster itu akan tertidur setelah memakan mereka berdua. Dan mengungkapkan bahwa dia melihat lubang kecil di atas goa, berencana menggunakan lubang itu untuk pulang. Eugene mengira bahwa Jinwoo tidak memiliki peluang melawan monster itu karena Jinwoo hanya seorang hunter peringkat A. Tapi Jinwoo menolak mundur, yakin dirinya cukup kuat untuk mengalahkan monster itu. Dia mulai menerjang, menyerang dengan kecepatan yang sangat menakjubkan, dan Eugene terkejut melihatnya. They call us hunters for a reason. And it's about time the real hunt begins. Kita beralih ke Ganji, di mana dia memberitahu Jinchul bahwa dia kelelahan setelah meetingnya. Jinchul pun mengajaknya sparring, berpikir hal itu mungkin akan mengurangi rasa lelahnya. Dia menerimanya, mengatakan masa kejayaannya sudah habis. Namun saat mereka mulai berlatih, Jinchul kesusahan untuk memukulnya. Gunyi membalasnya dengan pukulan dahsyat, dan dia pun memenangkan sparring itu. Jinchul berterima kasih kepada Ganji atas bimbingannya, memujinya luar biasa. Karena kekuatannya yang sangat besar walaupun umurnya sudah tidak muda lagi. Dia memuji pergerakan Jinchul yang meningkat, dan menasihatinya untuk terus berlatih karena hal itu akan membantunya bertahan dalam situasi berbahaya. Kembali ke Jinwoo, di mana dia mencoba memotong kaki laba-laba itu. Tetapi dia menyadari bahwa armornya terlalu keras. Dia melihat bahwa serangan monster itu sangat mematikan. Yakin jika dia terkena satu serangan saja sudah cukup untuk membunuhnya. Jinwoo kesulitan melawannya, dan Eugene tercengang melihat bagaimana dia bisa bergerak dengan sangat cepat. Berpikir Jinwoo pasti sengaja menurunkan peringkatnya dengan mengendalikan sihirnya. Tapi Eugene semakin ketakutan, menyadari bahwa hanya beberapa hunter saja yang mampu melakukannya. Dan biasanya mereka adalah hunter psikopat yang senang membunuh orang lain. Jinwoo melihat stat kelelahannya semakin meningkat, mengetahui hal itu akan membuat gerakannya melambat. Dia pun berpikir untuk menggunakan skill spesial daggernya untuk mengakhiri pertarungan. Dia melihat kepala laba-laba itu, yakin itu adalah titik lemahnya. Dia langsung menerjang masuk, tapi tiba-tiba laba-laba itu meludahkan asam, sehingga memaksanya mundur. Dia sadar bahwa dia harus mendekatinya, sehingga dia menggunakan skill dash-nya, membuatnya bergerak lebih cepat lagi. Dia menyerang kepala laba-laba itu, namun tidak berpengaruh. Dia tidak menyerah, dan melanjutkan serangannya. Tapi kelelahannya terlihat meningkat, sehingga dia mulai melambat, dan dihantam ke tanah. Laba-laba itu kemudian akan melakukan serangan terakhirnya, tapi Jinwoo menggunakan full recovery sehingga dia berhasil menghindarinya. Dan dia melancarkan serangan surprise dari atas, menusuk mata laba-laba itu. Skill daggernya aktif, melumpuhkan laba-laba, dan menguras darahnya. Jinwoo pun menyerang terus-menerus tak terhenti. Monster itu terjatuh, dan sistem memberitahu bahwa bos itu telah kalah. Eugene tidak percaya apa yang baru saja dia lihat, mengira Jinwoo memang hunter psikopat. Dia pun menyuruh Jinwoo rileks, dan dia mulai menambang kristal-kristal itu. Tetapi pada saat itu, parti Daun Suk muncul, menyadari bahwa bos laba-laba telah dikalahkan. Mereka mengira Eugene yang membunuh monster itu, dan Daun Suk menyuruhnya untuk membunuh Jinwoo. Mengatakan mereka akan mengampuni nyawa Eugene jika mengikuti perintahnya. Tapi Eugene menolak, dan bersiap untuk melawan. Mereka pun mulai mendekatinya, dan pada saat itu juga tiba-tiba Jinwoo mendapat sebuah misi penting, menyuruhnya untuk melenyapkan parti Daun Suk. Jinwoo terkejut melihat notif itu, menyadari bahwa sistem menyuruhnya untuk membunuh manusia. Tapi Kwon tiba-tiba menyerang, dan menghempaskannya. Di tempat lain terlihat seorang hunter bernama Hegan, di mana dia sedang ngobrol dengan teman-temannya, menanyakan bagaimana kabar mereka. Temannya mengungkapkan bahwa dia memasuki dungeon peringkat A untuk berlatih. Tetapi dungeon itu dapat diselesaikan dalam waktu singkat, karena Cha dengan mudah mengalahkan monster dungeon itu.
Kemudian menyebutkan sebuah rumor, berkata bahwa ada sebuah party aneh, di mana tingkat korban jiwa anggotanya sangat tinggi. Kembali ke dungeon, di mana semua orang mengira bahwa Jinwoo sudah mati. Tetapi terlihat bahwa dia masih hidup. Dia mengingat kembali bahwa di dunia ini, hanya orang terkuat yang mampu bertahan. Bingung mengapa dia melupakan hal itu. Jinwoo hampir kehilangan kesadarannya, tapi dia menyadari bahwa sistem ingin dia terus bertahan hidup, dan menyuruhnya untuk membunuh mereka semua. Jinwoo pun bangkit kembali, mengejutkan semua orang, dan menyadari bahwa dia harus menjadi kuat karena kehidupan orang lemah selalu dirampas. Mereka kemudian memanggil Jinwoo sebagai hunter terlemah di dunia. Jinwoo pun bertanya apakah mereka siap menghadapi konsekuensinya, sambil mengeluarkan aura yang mengerikan. Anak buah Dongsuk mendekat, mengingatkan bahwa Jinwoo hanyalah hunter lemah peringkat A. Tapi Jinwoo tiba-tiba membunuh pria itu dengan memenggal kepalanya. Semua orang terkejut melihatnya, bingung sejak kapan Jinwoo mengeluarkan senjatanya. Jinwoo pun menyadari bahwa dia baru saja membunuh seseorang. Tapi dia tahu bahwa dia harus melakukannya untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Parti Dongsuk mulai menyerang, tapi Jinwoo berhasil bertahan, dan membantai mereka saat mencoba membunuh Jinwoo. Kwon mencoba untuk meledakkan Jinwoo, tapi dia tiba-tiba menghilang. Dan menyerang balik, menghabisinya dalam sekejap. Dongsuk panik, menyadari bahwa Jinwoo selama ini menyembunyikan kekuatan aslinya. Tapi dia mengaku bahwa dia lebih kuat dari anak buahnya, sambil menggunakan skillnya untuk memperkuat tubuhnya. Dia mengamati Jinwoo mengandalkan kecepatan, dan menggunakan dagger untuk memberikan damage. Namun tahu hal itu tidak akan mempan melawannya karena tubuhnya sekeras baja. Dia menerjang, mencoba membalaskan dendam teman-temannya. Tapi Jinwoo menghantamnya ke tanah. Dan Dongsuk menyadari bahwa dia tidak sebanding dengan Jinwoo. Dia pun mulai memohon ampun, menyerahkan semua kristal-kristal itu pada Jinwoo. Tapi Jinwoo mengamati bahwa Dongsuk sudah 3 kali mencoba membunuhnya. Mengingatkannya bahwa tidak ada orang yang tahu apa yang terjadi di dungeon ini. Jinwoo langsung memenggal kepalanya, dan dia pun berhasil menyelesaikan misi daruratnya. Tetapi dungeon itu kemudian mulai runtuh dan pintunya akan tertutup. Mereka berhasil melarikan diri tepat waktu, dan melaporkan bahwa parti Dongsuk terbunuh oleh monster dungeon. Jinwoo melihat bahwa dia mendapat hadiah karena telah menyelesaikan misi darurat. Dia mendapat skill bernama Murderous Intent, yang bisa melemahkan musuh dengan membuat mereka panik. Pegawai asosiasi Hunter mempercayai mereka berdua. Melihat dari alat tempur mereka, dia yakin Eugene lah yang mengalahkan bos dungeon, sementara Jinwoo tidak melakukan apapun di dungeon. Tapi Eugene berterima kasih pada Jinwoo karena telah menyelamatkan nyawanya. Di tempat lain, Jinchul menerima laporan tentang kejadian tersebut. Dia merasa curiga saat mendengar bahwa Jinwoo juga terlibat. Dan saat dia melihat file laporannya, dia mengenali Dongsuk, karena Dongsuk adalah adik dari seorang hunter terkenal. Jinwoo kembali ke rumah, dan Gina senang melihat Jinwoo membelikannya makanan. Dia bertanya bagaimana serangan dungeonnya tadi, tapi Jinwoo mengingat kembali bagaimana dia bahkan tidak ragu-ragu membunuh para hunter itu. Jinwoo bingung apa ada yang salah dengan dirinya, tapi Gina langsung menyadarkannya. Jinwoo memutuskan untuk tidak memikirkannya, berpikir dia harus memprioritaskan untuk menjadi lebih kuat dan melindungi keluarganya. Saat dia meminum birnya, dia mendapat sebuah notifikasi bahwa dirinya terkena debuff, tapi sepertinya sudah dibersihkan. Dia kemudian minum bir di kamar, dan menyadari bahwa dia tidak bisa mabuk. Dia pun melihat salah satu hadiah misinya, yang memberikannya regenerasi dan kekebalan jika dia terkena suatu efek status. Tak lama, dia ditelepon oleh Eugene, dan mereka bertemu di kafe. Eugene sudah menganggap Jinwoo sebagai bosnya, dan mengungkapkan bahwa dia sedang membentuk sebuah party, tapi Jinwoo langsung menolaknya. Jinwoo hendak pergi, tapi Eugene meminta untuk mendengarkannya. Eugene menjelaskan bahwa dia mencoba untuk mendapatkan lisensi untuk menjadi ketua guild, tapi dia harus membutuhkan setidaknya 20 pengalaman menyerang dungeon. Ayahnya mempunyai salah satu perusahaan konstruksi terbesar di Korea, dan mereka berencana membentuk sebuah guild. Jinwoo ingat dengan semua harta karun di dungeon itu, sehingga dia tidak terkejut dengan rencana Eugene. Eugene mengatakan bahwa ayahnya mencari seorang hunter peringkat S untuk menjadi ketua guild, dan kakaknya yang akan menjadi wakilnya. Jinwoo melihat bahwa hanya ada 7 hunter yang berperingkat S di Korea. Dan semuanya sudah mempunyai guild kecuali seorang hunter bernama Min, yang saat ini sudah pensiun. Jinwoo menyadari Eugene berencana untuk merekrut seorang hunter S dari guild lain. Jinwoo pun memperingatkannya bahwa itu ide buruk.
Eugene mengungkapkan kakaknya tidak bisa menjadi ketua guild karena kakaknya tidak membangkitkan kekuatan Hunter. Jadi inilah kesempatan Jinwoo untuk mengambil jabatan itu. Eugene menjelaskan bahwa mereka bisa saling membantu. Jinwoo masih bisa ikut dalam penyerangan dungeon sambil menyembunyikan kekuatannya, dan Eugene bisa meyakinkan ayahnya bahwa dia mampu menyelesaikan dungeon. Dia menunjukkan kepada Jinwoo rencana bangunan markas guild mereka, dan memperkirakan bangunan itu seharga $30 juta. Dia akan memberikan bangunan itu pada Jinwoo jika dia membantunya menyerang 19 dungeon lagi. Jinwoo mempertimbangkan tawaran itu, tetapi dia mulai berpikir. Karena hanya dia satu-satunya seorang hunter yang bisa naik level, dia yakin dirinya bisa mencapai kekuatan peringkat S. Sehingga uang $20 juta itu tidak akan ada apa-apanya ketika dia sudah mencapai peringkat S. Dia pun akhirnya menolak tawaran itu. Sementara itu di Amerika, terlihat kakak Dongsuk, yang bernama Donsu. Dia mendengar berita kematian adiknya itu. Dia yakin bahwa adiknya pasti dibunuh, melihat informasi bahwa ada 2 orang yang selamat di party itu. Dia berencana pulang ke Korea untuk mencari mereka. Tapi asistennya memberitahu bahwa jadwalnya padat. Dia pun bersabar, dan berharap 2 orang itu masih hidup sampai dia datang menjemputnya. Keesokan harinya, Jinwoo sedang berlari pagi dengan adiknya. Jinwoo bertanya apa yang akan Gina lakukan jika dia memiliki uang $20 juta. Tapi Gina menganggap hal itu mustahil. Saat Jinwoo menyelesaikan misi hariannya, dia menyadari bahwa dia bisa melewati persyaratannya. Dia pun memutuskan untuk menguji kekuatannya, dan menyadari bahwa dia bisa melewati persyaratan tersebut hingga 2 kali lipat. Tiba-tiba misi itu berubah menjadi misi rahasia, dan dia mendapat hadiah sebuah kotak yang diberkati. Kotak itu berubah menjadi kunci, yang bertuliskan bahwa itu adalah kunci untuk membuka kastil iblis, dengan kesulitannya adalah peringkat S. Dia kaget saat melihat bahwa kastil itu berisi sebuah ramuan bernama Elixir of Life. Dia berpikir ramuan itu mungkin bisa dia gunakan untuk menyelamatkan ibunya. Kemudian, dia membuka dungeon itu, dan terlihat sebuah portal api yang membara muncul. Dia penasaran apakah dia mampu menyelesaikan dungeon peringkat S. Terlihat dia menyimpan batu teleportasi untuk berjaga-jaga jika dia dalam bahaya. Saat Jinwoo mendekati pintu masuk, dia dihadang oleh seekor monster yang sangat kuat bernama Cerberus. Tapi dia tetap bertekad untuk menjadi lebih kuat. Dia menggunakan dashnya untuk mendekati monster itu. Dia mulai menebas monster itu, tetapi terlihat serangannya tidak berdampak sama sekali. Dia menggunakan skill Murderous Intent Kill, tapi skill itu juga tidak berpengaruh. Lengan Jinwoo tergigit, dan dia kehilangan 30% HP-nya. Dia mampu bangkit kembali, namun Cerberus itu menggunakan skill yang melipat gandakan statistiknya. Jinwoo tidak sempat bereaksi, dan dia terkena hantaman monster itu lagi. Dia terus-menerus dihantam, dan terlihat darahnya semakin rendah. Jinwoo bersiap untuk menggunakan batu teleportasi, tapi monster itu menyerang lagi, sehingga batu itu terjatuh. Dia bingung bagaimana caranya dia bisa bertahan hidup. Dan dia memutuskan untuk meminum racun ular. Mengingat bahwa dia memiliki kekebalan terhadap debuff. Dia pun berhasil menghilangkan efek negatifnya, namun tetap mendapatkan efek kekuatannya. Cerberus itu mulai menerjang lagi dan menggigitnya. Tapi Jinwoo berhasil bertahan, dan melihat bahwa skill Cerberus itu telah selesai. Dia langsung menerjang monster itu, dan dia akhirnya mampu memberikan beberapa damage, tapi monster itu menggigitnya lagi. Jinwoo nyaris saja tidak bisa bertahan, namun dia menusuk mata anjing itu. Dia menusuknya berulang kali, dan akhirnya berhasil membunuh monster itu. Jinwoo pun naik level setelah pertarungan itu, dan luka di tubuhnya langsung sembuh. Dia sangat senang pertarungan itu akhirnya selesai. Dia kemudian mendapat sebuah kunci untuk membuka kastil iblis, dan juga mendapat sebuah resep untuk membuat ramuan Elixir of Life. Ramuan itu membutuhkan 3 item, yang bisa didapatkan di dalam kastil iblis. Jinwoo menyadari bahwa dia harus lebih kuat lagi sebelum dia masuk ke kastil itu. Dia pun bersumpah untuk menjadi lebih kuat dan akan kembali membasmi kastil iblis itu. Keesokan harinya, Jinwoo bertemu dengan Eugene. Mengatakan bahwa dia telah berubah pikiran. Dia akan bergabung dalam penyerangan, namun dengan syarat hanya mereka berdua saja yang masuk ke dungeon. Eugene terkejut mendengarnya, mengingatkan bahwa mereka harus memiliki 8 anggota untuk masuk ke dungeon peringkat C. Jinwoo mengatakan bahwa mereka hanya perlu merekrut hunter random saja untuk memenuhi syarat itu.
Eugene pun menganggap hal itu terlalu berbahaya, tapi Jinwoo yakin mereka bisa menyelesaikan dungeon tanpa korban jiwa, dan ayahnya akan terkesan melihat hal itu. Dia menyadari bahwa Jinwoo memang benar, sehingga dia pun memutuskan untuk mulai mencari hunter lain untuk bergabung. Di tempat lain, Cha terlihat sedang berolahraga di stadion. Dan saat dia istirahat, seorang pria datang dan mengajaknya untuk menjadi ketua guild. Kemudian, ayah Eugene bernama Han mengatakan bahwa dunia telah berubah sejak dungeon muncul. Infrastruktur, ekonomi dan sosial bisa berjalan berkat sumber daya yang dihasilkan dari dungeon. Han tahu bahwa dunia bergantung pada hunter karena hanya para hunter yang bisa mengumpulkan sumber daya batu dan kristal mana. Mereka dikendalikan oleh asosiasi yang dimiliki oleh negara. Tapi dia mengungkapkan bahwa membuat guild menghasilkan banyak uang dari hasil jarahan dungeon para hunter. Dia mengatakan bahwa guild top di Korea sangat kaya raya, sehingga dia juga ingin membuat guildnya sendiri. Kembali ke Jinwoo, di mana terlihat dia menyelesaikan misi hariannya. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa melebihi syarat itu, sehingga tidak mendapatkan kotak hadiah spesial lagi. Dia ingin mendapatkan item yang akan membuatnya menjadi lebih kuat, dan dia membuka kotak hadiah biasa. Terlihat dia menerima sebuah kartu bingo, berpikir benda itu tidak berguna. Dia menyadari bahwa menyelesaikan misi harian tidak efisien, sehingga dia pun berencana melawan monster. Dia berpikir untuk mengalahkan monster kelabang yang ada di area penalti. Mengira monster itu akan membantunya naik level dengan cepat. Tapi dia juga tidak yakin apakah monster itu akan memberinya XP. Kemudian, dia menyadari bahwa asosiasi sedang mencari hunter untuk menyelesaikan dungeon peringkat D. Dia memutuskan untuk bergabung, berpikir pekerjaan itu lebih baik daripada mengandalkan misi hariannya. Namun dia kemudian frustasi, menyadari bahwa progresnya melambat. Shin berpindah ke sebuah dojo, tempat di mana Song Chi melatih murid-muridnya. Dia mendapat pesan panggilan dari asosiasi hunter. Muridnya bertanya apakah dia akan pensiun dari hunter, karena sudah kehilangan lengannya. Tapi Song Chi menjelaskan bahwa dia masih ingin melakukan yang terbaik untuk berkontribusi kepada masyarakat. Terlihat Kim bersama keluarganya, dan dia juga menerima pesan panggilan. Namun istrinya ingin Kim untuk berhenti dari hunter, mengingatkan bahwa Kim hampir mati pada serangan dungeon terakhirnya. Tapi Kim menjelaskan bahwa dia harus memenuhi kebutuhan keluarga, mengatakan bahwa dia akan baik-baik saja. Di Guild Hunter, Choi sedang berbicara dengan Baek, yang nampak kesal karena telah mengikuti sebuah wawancara. Dia berpikir wawancara itu hanya buang-buang waktu, dan mengatakan bahwa Choi lah yang seharusnya mengikuti wawancara itu. Tapi Choi menjelaskan bahwa dirinya tidak memenuhi syarat karena dia tidak disukai orang-orang. Dia memberitahu Baek bahwa Han sedang bersiap untuk membuat guild. Tetapi Baek mengungkapkan bahwa dia sudah tahu tentang itu, dan bertanya mengapa Choi ingin bertemu dengannya. Kemudian, Jui mendapat telepon dari ibunya, mengungkapkan bahwa ibunya mengkhawatirkannya. Tahu Jui mengalami masalah, dan meminta Jui untuk berhenti dari pekerjaan hunter. Tapi Jui menjadi kesal. Menyuruh ibunya untuk berhenti mengatur hidupnya, dan menutup teleponnya. Dia pun mulai mempertanyakan kemampuannya, tapi dia ingin terus berjuang. Saat dia pergi ke kamar, terlihat dia juga mendapat pesan panggilan tentang penyerangan dungeon. Cha kemudian mendatangi Choi. Dia memberitahu Choi bahwa dia telah diundang untuk menjadi ketua guild Eugene. Tapi Cha mengungkapkan bahwa dia menolaknya, dan Choi senang mendengarnya. Cha mengatakan bahwa dia melihat Baek saat di lorong, bertanya apa yang Baek lakukan. Sebelumnya, Choi memberitahu Baek tentang Pulau Jeju. Mengungkapkan bahwa pulau itu ditutup karena serangan dungeon guild mereka yang gagal. Baek berpikir hal itu tidak masalah, tapi Choi sangat kesal. Mengatakan dia tidak akan pernah melupakan apa yang terjadi di pulau itu. Choi ingin menyelesaikan dungeon itu, meminta Baek untuk membantunya mengumpulkan para hunter. Dia bertanya apakah Baek juga merasa kehilangan sesuatu setelah penyerangan pulau itu. Baek ingat saat mereka kewalahan, hingga teman-temannya tewas mengenaskan, dan dia sampai saat ini terus memikirkan kejadian itu. Terlihat Song Chi berjalan di sekitar kota, sambil memikirkan kekuatan sihirnya. Dia berpikir skillnya itu tidak cocok untuknya karena dia sebenarnya adalah seorang pendekar pedang. Kemudian, dia bertemu Jinwoo, menyadari kakinya telah sembuh. Song Chi pun bertanya apa yang terjadi padanya. Jinwoo menjelaskan bahwa kakinya sudah pulih saat dia bangun, sehingga Song Chi yakin seorang healer peringkat A yang menyembuhkannya. Dia senang melihat Jinwoo, tetapi Jinwoo menyadari bahwa tangan Song Chi tidak pulih alias puntung. Jinwoo pun bersedih, tapi Song Chi memberitahu bahwa itu tidak apa-apa, dan mereka pun akhirnya sadar bahwa mereka akan bekerja bersama lagi.
Mereka berjalan ke portal, di mana mereka melihat Jui dan Kim dan seorang pria lain. Jui senang melihatnya, namun mereka saling diam karena malu mengingat apa yang mereka lakukan saat kejadian itu. Sadar bahwa mereka telah mengorbankan Jinwoo untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Jui menyadari Jinwoo terlihat sangat berbeda, dan senang Jinwoo sudah pulih. Namun kemudian, sebuah mobil tiba, dan 3 orang napi bergabung dengan parti mereka. Pegawai asosiasi Hunter mengungkapkan bahwa mereka dikirim oleh asosiasi untuk membersihkan dungeon, karena kurangnya Hunter di lokasi mereka. Dia menjamin semua orang bahwa napi itu tidak akan menimbulkan masalah, karena seorang Hunter peringkat B bernama Kang yang akan mengawasi mereka. Dia bisa langsung mengeksekusi para napi itu jika mereka tidak mau bekerja sama. Jinwoo mulai merasa curiga pada mereka, menyuruh Jui untuk tidak ikut dalam penyerangan ini. Tapi Jui memberitahu bahwa dia tetap ingin bekerja dan bersama Jinwoo. Kang melepaskan borgol napi itu, dan memperingatkan bahwa dia akan membunuh mereka jika mereka bertindak tanpa arahannya. Dia kemudian bertanya siapa yang akan menjadi pemimpin penyerangan, dan Jinwoo menyuruh Song Chi mengambil peran itu. Song Chi berterima kasih pada Jinwoo karena mempercayainya, dan menyalahkan dirinya atas apa yang terjadi di kuil itu. Bersyukur dan berterima kasih berkat analisa Jinwoo, mereka bisa selamat. Mereka pun menuju ke portal, siap menyelesaikan dungeon itu. Mereka tiba-tiba diserang oleh goblin, tetapi para napi dapat dengan mudah menghabisinya. Jinwoo juga dengan mudah menebas para goblin, dan Jui melihat bahwa kini dia tidak perlu menyembuhkan Jinwoo lagi. Mereka terus menjelajahi dungeon, dan sampai di sebuah persimpangan 3 jalan. Kang menyarankan agar mereka berpencar, dan memutuskan untuk melepas para napi tersebut. Menegaskan pada mereka untuk berkumpul kembali jika mereka menemukan ruangan bos dungeon. Namun, berkat stat persepsi Jinwoo yang tinggi, dia bisa mengetahui jalan mana yang akan menuju ke ruangan bos. Dia berpikir bahwa XP para goblin terlalu sedikit, sehingga dia menyuruh Song Chi untuk mengambil jalan kiri. Kim dan temannya mengambil jalan tengah, dan mereka mulai berpisah. Tetapi Jinwoo memperhatikan bahwa Kang sedang melihatnya. Kim menghabisi seekor goblin, dan senang goblin itu cukup lemah. Dan temannya berharap semuanya bisa berjalan lancar. Menurut Kim, dungeon ini tidak sulit karena asosiasi membolehkan Hunter terlemah yaitu Jinwoo untuk mengikuti misi ini. Tapi temannya mengingatkan Song Chi bahwa Jinwoo juga ikut saat kejadian di kuil itu. Kim merasa bersalah, mengingat bagaimana mereka membuang Jinwoo, dan memutuskan untuk meminta maaf kepada Jinwoo setelah misi ini berakhir. Sementara itu, para napi merasa bosan karena goblin-goblin itu sangat lemah. Flashback sebelumnya, terlihat Kang berbicara dengan seorang pria yang mengeluh tentang 3 orang napi yang melecehkan putrinya hingga akhirnya putrinya bunuh diri. Hukuman seseorang bisa dikurangi sehingga mereka bertiga mengikuti penyerangan dungeon. Pria itu berpikir hal itu tidak adil, sehingga dia pun membayar Kang untuk membunuh 3 napi itu di dalam dungeon. Kembali ke masa sekarang, Kang memberitahu 3 napi itu bahwa dia berencana akan melaporkan bahwa mereka telah dibunuh oleh segerombolan goblin. Dia dengan mudah menjatuhkan mereka, dan bersiap untuk menyiksa mereka. Tapi Kim tiba-tiba datang. Sementara itu, Jinwoo ingat saat dia bertemu dengan Kang di rumah sakit. Berharap Kang tidak mengenalinya saat ini. Namun tiba-tiba dia mendengar teriakan, sehingga mereka mulai bergegas kembali dan menemukan mayat para napi, teman Kim, sementara Kim sudah dalam kondisi sangat parah. Jui segera menyembuhkannya, dan Song Chi sadar Kim telah diserang dengan pisau. Kim berpikir dirinya tak tertolong lagi. Tapi Jinwoo mengingatkan bahwa keluarganya sedang menunggunya. Dan ingin Kim selamat, karena Jinwoo masih sakit hati padanya. Kim berharap dia bisa meminta maaf pada Jinwoo dalam keadaan yang lebih baik. Dia meminta maaf dan nyawanya pun tak tertolong lagi. Kang mengawasi mereka dari atas, bersiap untuk menyerang. Tapi Jinwoo dengan cepat menangkap tangannya. Kang terkesan, tapi Song Chi heran mengapa seorang hunter dari asosiasi melakukan tindak kejahatan. Song Chi bersiap untuk menghadapinya, berpikir Jinwoo tidak cukup kuat melawan Kang. Dan mulai mendapat buff dari Jui. Walaupun peringkat Kang lebih tinggi darinya, menurutnya seorang assassin memiliki pertahanan yang rendah. Kang tertawa karena Song Chi adalah penyihir berpedang, namun dia mengakui bahwa Song Chi memiliki skill yang lumayan. Song Chi terkena serangan, namun Jui langsung menyembuhkannya. Kang kesal dan berpikir dia harus membunuh Jui terlebih dulu. Dia langsung menerjang, tapi Song Chi menghentikannya. Mengatakan dia tidak akan kalah dalam hal berpedang. Tapi kecepatan Kang yang luar biasa mampu mengiris-iris tubuh Song Chi. Jui mencoba menyembuhkannya lagi, tapi dia kehabisan tenaga. Kang pun mengira semuanya sudah berakhir,
Tapi Song Qi tiba-tiba menggunakan skill ledakan api. Kang berhasil menghindarinya, dan memuji pengalihan pedang Song Qi. Dia pun bersiap untuk menghabisi Song Qi. Tapi Jinwoo tiba-tiba muncul dan mendorongnya. Kang bertanya siapa dia. Jinwoo pun memperkenalkan dirinya sebagai hunter peringkat E. Tapi Kang tidak percaya karena Jin mampu menghentikan serangannya. Dan dia sadar bahwa Jinwoo pasti telah mengalami kebangkitan kedua. Song Qi berpikir kebangkitan itu pasti karena dungeon kuil patung itu, dan Kang akhirnya mengingat siapa Jinwoo. Tapi Kang masih yakin dia lebih kuat karena pengalamannya. Jinwoo bertanya mengapa Kang melakukan semua ini. Dia pun menjelaskan bahwa seorang pria datang dan meminta untuk membunuh para napi itu. Mengatakan bahwa dia menegakkan keadilan. Tapi Jinwoo menyangkal perkataan Kim, karena Kang menyiksa dan membunuh orang yang tidak bersalah. Jinwoo pun yakin bahwa Kang berbohong tentang menegakkan keadilan itu. Kang mulai bertarung dengan Jinwoo, dan Song Qi tidak percaya betapa cepatnya mereka berdua bertarung. Kecepatan mereka nampaknya setara, namun Kang masih menganggap pengalamannya akan menjadi pembeda. Dia menendang tanah ke mata Jinwoo, dan mendaratkan puluhan tebasan. Sistem Jinwoo aktif, memberinya sebuah misi untuk menghabisi Kang. Dia mengumpulkan kekuatannya, dan secara tiba-tiba kecepatannya meningkat sangat drastis. Kang terkena racun dagger, tapi dia menggunakan skillnya dan tiba-tiba menghilang. Jinwoo mencoba mencarinya, dan Kang melihat bahwa skillnya itu benar-benar menyembunyikan dirinya. Jinwoo mencoba bertahan, tetapi kakinya terluka, dan Kang mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bertahan hidup ketika dia mengeluarkan skillnya itu. Dia berpikir dia akan menang setelah berhasil memotong kaki Jinwoo. Tapi Jinwoo menggunakan healing penuhnya, dan langsung menyembuhkan lukanya itu. Kang terheran-heran, bingung bagaimana seorang hunter fighter juga bisa menggunakan sihir penyembuhan. Dia mulai berpikir Jinwoo adalah seorang hunter berbahaya. Dia menghilang sekali lagi, tetapi Jinwoo sekarang sudah bisa menangkis serangan dengan mendeteksi nafsu haus darahnya. Jinwoo menggunakan skill Murderous Intent, hingga membuat Kang kewalahan. Dan dia pun dikalahkan dalam sekejap. Wait. What the hell? Jinwoo berhasil menyelesaikan misinya, dan juga memperoleh skill bernama Stealth yang artinya mengendap-endap. Kang kemudian bertanya siapa Jinwoo sebenarnya. Tapi Jinwoo juga tidak yakin, mengatakan bahwa dia hanya seorang hunter yang semakin kuat setiap pertarungan. Jinwoo berpikir dirinya telah menjadi lebih kuat, tapi dia juga merasakan jati dirinya mulai menghilang. Jui dan Song Qi kemudian berterima kasih pada Jin karena telah menyelamatkan mereka. Jinwoo menyuruh mereka keluar dari dungeon sementara dia yang akan menyelesaikan sisanya. Dia pun bersiap untuk menghadapi bos dungeon itu sendirian. Di tempat lain, Jinchul tiba di tempat kejadian, dan terkejut mengetahui bahwa Kang telah membunuh para hunter. Dia pun merasa bersalah sebagai atasannya. Asisten Jinchul kemudian mengantarnya ke para hunter yang selamat. Dia terkejut mengetahui bahwa Jinwoo juga ada di party itu. Dia bertanya siapa yang telah mengalahkan Kang, sehingga Jinwoo takut identitasnya akan terungkap. Tapi Song Qi tiba-tiba mengaku bahwa dialah yang telah membunuh Kang. Jinchul penasaran bagaimana Song Qi mampu melakukannya, karena peringkat Song Qi jauh di bawah Kang. Song Qi pun menjelaskan bahwa dia mampu bertahan berkat sihir penyembuhnya. Jinchul masih ragu, namun memutuskan untuk menerima laporan pengakuannya. Jinwoo menyadari bahwa dia tidak boleh sombong, hanya karena telah mengalahkan Kang. Karena sekarang dia bisa merasakan aura kekuatan Jinchul yang berada di peringkat A, dan sadar dirinya tidak mungkin menang melawannya. Song Qi kemudian meminta maaf karena mengakui hal itu. Tapi dia berpikir Jinwoo pasti punya alasan kuat untuk menyembunyikan kekuatannya. Dan mengatakan itu adalah cara balas budi atas bantuan Jinwoo selama ini. Jui menyadari Jinwoo telah berubah, sedangkan dia masih ketakutan saat menjalankan misi. Dan berpikir bahwa dia tidak mungkin menjadi seorang hunter yang sukses. Dia ingat kembali saat harus menyelamatkan Jinwoo karena terluka. Dan mengingatkan Jinwoo tentang janjinya untuk makan malam bersama. Jui menunjukkan batu esens yang Jinwoo berikan padanya, mengatakan dia akan pensiun. Tinggal bersama orang tua dan membantu bisnis keluarga. Dia menyuruh untuk mengunjunginya jika Jinwoo punya waktu luang. Dan mengembalikan batu itu sebelum mereka akhirnya berpisah. Jinwoo kemudian ingat Jinchul memperingatkan untuk berhati-hati karena kakak Dongsuk sedang mencarinya. Jinwoo tahu bahwa Dongsu adalah seorang hunter peringkat S, dan Jinchul memberitahu bahwa Dongsu tidak peduli dengan apa yang terjadi sebenarnya saat kejadian itu. Mengatakan Dongsu akan mengejarnya karena Jinwoo yang bersama dengan Dongsuk saat dia terbunuh. Jinchul menjelaskan bahwa hunter peringkat S, kebal terhadap hukum karena mereka sangat kuat.
Dia menyarankan Jinwoo untuk segera melarikan diri meninggalkan Korea bersama keluarganya. Jinwoo pun sadar bahwa dia harus terus berjuang dan menjadi lebih kuat untuk bisa bertahan hidup. Keesokan harinya, terlihat Jinwoo sedang bersama Eugene. Mereka bersiap untuk menyerang dungeon peringkat C. Eugene berkata telah membentuk sebuah tim penyerang, memilih para hunter yang sama sekali tidak berguna karena mereka tidak ikut bertarung. Jinwoo menyadari bahwa Eugene merekrut anak di bawah umur, tetapi Eugene menjelaskan bahwa itu tidak masalah. Seorang gadis bernama Song Yi kemudian mendekat. Mengatakan dia sudah memenuhi syarat untuk bekerja menjadi hunter. Jinwoo pun mulai menanyakan identitasnya, dan kita mengetahui bahwa gadis itu adalah seorang hunter peringkat E yang tidak memiliki pengalaman sedikitpun. Jinwoo kemudian menyuruh hunter lain untuk menunggu di luar, sementara dia dan Eugene yang akan menyelesaikan dungeon itu. Tapi seorang pria bertanya apakah mereka berdua serius. Karena mereka membayar 3 juta untuk setiap orang, namun mereka tidak melakukan apapun. Eugene membenarkannya, mengatakan mereka tidak perlu bertarung. Tetapi mereka tidak boleh memberitahu siapapun tentang kesepakatan itu, atau mereka harus membayar denda 10 kali lipat. Kemudian, Eugene memakai armor baru untuk penyerangan. Tapi Jinwoo mendorongnya, dan dia dengan mudah terjatuh. Jinwoo pun menyarankan untuk melepas armor itu karena dia bahkan tidak bisa bergerak saat memakainya. Mereka kemudian memasuki gerbang, dan semua orang berkata bahwa mereka gila. Yakin mereka tidak akan berhasil karena mereka adalah hunter peringkat rendah. 1 jam kemudian, terlihat Eugene keluar dari dungeon, dan orang-orang menyadari bahwa dungeon itu berhasil diselesaikan. Mereka tidak dapat mempercayainya, heran bagaimana bisa mereka berdua mengalahkan bos dungeon itu. Mereka pun memutuskan untuk menuju ke dungeon berikutnya, dan Eugene berencana untuk menyelesaikan 3 dungeon dalam 1 hari. Sehingga mereka akan mendapatkan total 9 juta per orang. Jinwoo kemudian menghadapi para monster yang tak terhitung jumlahnya selama penyerangan. Tapi dia dengan mudah mengalahkan monster-monster itu, dan memungkinkannya naik level dengan cepat. Eugene menyadari Jinwoo semakin kuat, di mana terlihat Jinwoo menggunakan skill baru. Jinwoo melihat skill stealth-nya cukup berguna, memungkinkannya bertarung sambil menghilang. Eugene mulai mengambil lootingan, sementara Jinwoo menyadari bahwa dia kekurangan mana untuk menggunakan skillnya. Dia pun berpikir untuk meningkatkan stat intelijennya. Jinwoo tiba-tiba mendapat notifikasi yang menyebutkan bahwa levelnya telah memenuhi syarat, sehingga dia mendapat sebuah misi untuk mengganti job. Di Guild Macan Putih, terlihat seorang manajer bernama Sang. Dia melihat bahwa seseorang telah menghabiskan uang sebesar 150 juta hanya untuk mendapatkan hak milik dungeon peringkat C. Asistennya memberitahu tentang tim penyerang Eugene. Menjelaskan bahwa Eugene adalah putra dari seorang pengusaha kaya raya. Tapi Sang menganggap hal ini sangat gila, karena saat dia melihat list anggota timnya, menyadari ada nama Jinwoo di sana, dan dia mulai tertarik melihatnya. Sang percaya bahwa Jinwoo telah mendapat kebangkitan kedua. Memberitahu asistennya bahwa Jinwoo telah selamat dari 3 kejadian besar yang telah banyak menelan korban jiwa. Dia yakin satu-satunya penjelasan dari anomali ini adalah bahwa Jinwoo telah mendapatkan kekuatan. Dia pun memutuskan untuk mulai mencari Jinwoo. Kemudian, Sang menemukan party Eugene. Tapi dia bingung mengapa anggota mereka malah mengadakan piknik. Song Yi mendekat, mengatakan padanya bahwa daerah ini terlarang. Sang pun menjelaskan bahwa dia datang karena dia penasaran. Bertanya apakah Song Yi adalah anggota party Eugene, dan bingung mengapa Jinwoo tidak bersama mereka. Dia sadar bahwa Jinwoo sedang membersihkan dungeon itu tanpa anggotanya, yakin Jinwoo sudah menjadi sangat kuat. Sang pun memutuskan untuk pergi. Beberapa saat kemudian, Jinwoo keluar dari dungeon, dan bertanya pada Eugene apakah dia boleh istirahat sehari karena ada urusan lain. Eugene menjelaskan bahwa mereka masih harus membersihkan dungeon yang telah dia pesan. Mereka menyadari bahwa mereka mungkin harus membatalkannya, tapi Eugene tentu tidak akan mendapatkan uangnya kembali. Malam hari di Guild Hunter, Choi terlihat bermimpi buruk tentang serangan dungeon di Pulau Jeju. Dia kemudian menyadari bahwa sudah hampir tiba waktunya untuk merealisasikan rencananya. Kembali ke Jinwoo yang bertemu dengan Sang. Mereka kemudian minum di kafe, dan Sang memperkenalkan dirinya. Mengatakan dia dari Guild Macan Putih. Dia datang untuk memberi Jinwoo pekerjaan, dan bersedia membayarnya 2 kali lipat dari bayaran yang Eugene berikan. Jinwoo bertanya pada Sang berapa semua kekayaan Guild Macan Putih. Sang mengungkapkan bahwa nilainya sekitar 50 miliar. Jinwoo pun menjelaskan bahwa Guild Macan Putih tidak sanggup membayarnya, karena Eugene telah menawarkannya sebuah gedung mewah senilai 30 miliar.
Sang terkejut mendengarnya, dan Jinwoo pun akan pergi. Sebelum pergi, Jinwoo bertanya bagaimana Sang bisa tahu tentangnya. Namun Jinwoo tiba-tiba menghilang, dan Sang panik, meninggalkan sayatan di pipinya. Dia menyadari bahwa Jinwoo menggunakan skill menghilang. Sang segera meminta maaf karena mencarinya, mengatakan dia tidak berniat jahat. Dia mengungkapkan menemukan nama Jinwoo saat sedang melihat di Market Dungeon. Mengatakan bahwa guildnya membutuhkan dungeon peringkat C untuk melatih hunter pemula. Tapi Eugene ternyata sudah membeli semuanya. Sang menjelaskan bahwa hanya dia dan asistennya yang tahu tentang Jinwoo. Jinwoo kemudian memberitahu Sang bahwa dia tidak ingin menonjol, mengancam akan membunuh Sang jika menulis laporan tentangnya. Sang pun berjanji untuk tutup mulut, dan Jinwoo menyelamatkan nyawanya. Menjelaskan bahwa tim Eugene memonopoli dungeon peringkat C, sampai mereka meraih tujuan mereka. Jinwoo menawarkan padanya 3 dungeon dengan harga 900 juta. Tapi Sang menganggap itu terlalu mahal, meminta kurang menjadi 600 juta, dan Jinwoo pun akhirnya setuju. Sebelum pergi, Jinwoo menyuruh Sang untuk membuka mulutnya. Dia memberi ramuan obat pada Sang. Sang bertanya apakah dia bisa mempercaya Jinwoo. Tapi Jinwoo hanya menyuruh Sang untuk tutup mulut. Jinwoo kembali ke rumah, dan Eugene memberitahu bahwa dia telah menerima 600 juta dari Sang. Bertanya bagaimana Jinwoo bisa menjual dungeon dengan harga yang sangat tinggi. Tapi Jinwoo hanya terdiam. Sang menyadari telah ditipu, karena ternyata ada banyak dungeon peringkat C lainnya yang dijual dengan murah. Saat itu juga, dia mendapat pesan dari Jinwoo, berkata akan melupakan fakta bahwa Sang telah memata-matainya. Sang pun menyadari bahwa mereka sekarang satu sama. Kemudian, Jinwoo meninggalkan kota, pergi ke hutan. Dia berencana untuk menyelesaikan misi pergantian jobnya. Jinwoo melihat bahwa dia diberi waktu untuk memutuskan misi itu, yakin misi itu akan sulit. Tapi dia tetap menerimanya, dan sebuah portal muncul. Dia pun mulai masuk, dan pensasaran monster apa yang akan dia hadapi. Di dalam, dia menyadari dungeon itu sangat sunyi. Tetapi sistem memberitahu bahwa Jinwoo tidak dapat menyembuhkan diri saat di dalam. Dia juga tidak bisa keluar sampai dia menyelesaikan dungeon itu. Saat itu juga, monster kesatria mendekatinya. Dia pun menggunakan daggernya, dan berhasil mendaratkan serangan. Tapi kesatria itu tidak melakukan apapun. Jinwoo mencoba menggunakan skillnya untuk mendaratkan serangan kritikal, tapi daggernya tidak dapat menembus armor monster itu. Dia menyadari bahwa senjata tajam tidak mempan melawan monster itu. Dia menggunakan tangan kosong, dan berhasil memutuskan kepala kesatria itu, membunuhnya dalam sekejap. Tapi kemudian puluhan kesatria tiba-tiba muncul. Beralih ke Eugene, terlihat dia sedang makan malam bersama keluarganya. Kakaknya bernama Yusong. Dia mengeluh tidak menemukan seorang hunter peringkat S untuk menjadi ketua guild. Dia pun berpikir untuk merekrut hunter dari luar negeri. Dia tahu Eugene juga mencoba membuat guild secara diam-diam, sehingga dia melarang Eugene untuk menghalanginya. Tapi Eugene memilih untuk diam, takut kakaknya akan mengetahui kekuatan Jinwoo. Kembali ke Jinwoo yang sedang bertarung menggunakan kekuatan fisiknya untuk mengalahkan para monster kesatria. Dia kemudian mulai merasa lelah, tapi tiba-tiba Jinwoo merasakan aura monster. Dia pun menggunakan senjatanya, dan menikam monster assassin. Menyadari bahwa monster dungeon itu juga memiliki skill menghilang. Seorang penyihir tiba-tiba menyerang, tapi meleset, di mana Jinwoo menyadari bahwa skill monster-monster itu mirip dengan musuh yang pernah dia lawan. Dia sadar itu adalah monster yang tangguh, karena mereka memiliki kelemahan yang berbeda. Menyadari bahwa dia membutuhkan stat intelijen yang tinggi untuk mengalahkan penyihir. Dia pun kesulitan melawan mereka, dan melihat tingkat kelelahannya semakin bertambah. Tapi Jinwoo masih berhasil menghabisi monster-monster itu. Dan menyadari bahwa monster itu menjatuhkan item armor. Dia pun memutuskan untuk memakainya, menyadari bahwa armor itu invisible, dan tidak menghalangi pergerakannya. Dia melihat bahwa tingkat kelelahannya telah pulih, sehingga dia memutuskan untuk masuk lebih dalam. Dia kemudian sampai di sebuah pintu yang sangat besar, dan mulai membukanya. Mengira dia akan bertemu dengan bos dungeon. Dia memasuki ruang tahta, dan mulai merasakan aura yang sangat kuat. Terlihat komandan kesatria bernama Igris pun muncul. Jinwoo menyadari monster itu lebih kuat darinya. Yakin monster itu tidak seperti lawan yang telah dia kalahkan sebelumnya. Tiba-tiba kesatria Igris menerjang menyerangnya. Jinwoo berhasil menghindari serangannya, namun Igris menghancurkan pilar yang ada di belakang Jinwoo. Igris mengayunkan pedang, dan Jinwoo mencoba menangkisnya. Tapi serangan itu menerbangkan Jinwoo, dan Igris terus menyerang, di mana Jinwoo berjuang keras untuk membaca pergerakannya. Jinwoo mencoba melawan,
tapi monster itu menghindari serangan. Jinwoo berhasil mendaratkan sebuah serangan, tapi serangan itu tidak berdampak sama sekali. Igris menyerang balik, dan Jinwoo mencoba menangkis. Tapi serangan itu sangat kuat sehingga mendorongnya mundur. Jinwoo menyadari bahwa dia bisa menandingi kecepatan Igris, tapi kekuatan monster itu sangat luar biasa. Kecepatan daggernya pun tidak mampu menembus armor, sehingga dia bingung bagaimana cara mengalahkan Igris si komandan kesatria. Jinwoo ragu bisa menang tanpa menggunakan senjata, tapi dia memutuskan untuk menggunakan tangan kosong. Igris pun juga membuang senjatanya, ingin bertarung dengan adil. Di tempat lain, terlihat Ganyi dan Jinsul yang masuk ke ruangannya, memberitahu Ganyi bahwa Choi sudah mulai beraksi. Saat itu juga, Ganyi mendapat telepon dari Choi, yang mengungkapkan bahwa partinya sudah siap untuk berangkat. Dia berterima kasih pada Ganyi karena menyetujui misi tersebut. Ganyi menjelaskan bahwa masyarakat masih belum melupakan kejadian di Pulau Jeju itu, menyuruhnya untuk berhati-hati. Kembali ke Jinwoo, di mana Igris menghantam Jinwoo ke lantai, dan melemparnya ke dinding dengan sangat kuat. Dia terkena serangan brutal, dan menyadari bahwa dia pasti sudah mati jika tidak menggunakan armor. Berpikir satu-satunya cara untuk mengalahkan Igris adalah dengan meningkatkan kecepatannya, dia pun menggunakan skill dash-nya, menyerang Igris dengan seluruh kekuatannya. Tapi Igris berhasil menghindari serangan itu, membalas, dan mencampakkan Jinwoo ke udara, dan menghantamnya ke lantai. Jinwoo menolak menyerah, menyerang Igris tanpa henti, dan berhasil menghantam kepalanya, hingga monster itu kehilangan kesadaran. Tapi kesatria itu segera pulih, dan mulai mengamuk, memberikan serangan combo yang mematikan, dan melempar Jinwoo menabrak dinding. Jinwoo kelelahan, dan Igris memanggil pedangnya, mencoba menghabisi Jinwoo. Tapi Jinwoo tetap menolak untuk menyerah, melempar pedang Igris. Dia menggunakan daggernya, dan langsung menusuk mata Igris hingga dia tidak bisa bergerak dan menghantamnya ke sudut dinding. Tapi Igris mengambil dagger Jinwoo, mencoba menggunakannya untuk membunuh Jinwoo. Tapi dagger itu tiba-tiba menghilang, karena dia bukan pemiliknya, sehingga dagger itu kembali ke inventory Jinwoo. Jinwoo menggunakan daggernya lagi, dan kali ini mengincar leher Igris, menyerangnya dengan semua kekuatan tersisa yang dia punya. Dagger itu menembus armor, membunuh Igris dalam sekejap, dan Jinwoo pun akhirnya menang. Dia menyadari kemenangannya hanya beruntung karena Igris adalah petarung yang sangat kuat. Sistem kemudian memberikan Jinwoo hadiah, yang di dalamnya ada sebuah helm dengan peringkat S. Dia mencoba memakainya, dan melihat bahwa ini adalah pertama kalinya dia memperoleh sebuah item yang sangat kuat. Dia juga menerima sebuah runestone, yang memungkinkannya mempelajari skill yang bernama The Ruler Hand. Dia bingung mengapa monster Igris itu memberikan batu teleportasi, padahal dia yakin sudah menyelesaikan dungeon. Tapi puluhan portal tiba-tiba muncul, dan sistem menyuruhnya untuk bertahan hidup selama mungkin. Sebuah timer muncul, dan kesatria yang tak terhitung jumlahnya mulai memasuki ruangan itu. Jinwoo pun mulai menyerang satu persatu. Tapi dia menyadari bahwa jumlah monster kesatria itu terlalu banyak, sehingga dia menggunakan skill menghilang, bersembunyi untuk mengulur waktu. Tetapi seorang penyihir muncul, dan mengeluarkan mantra yang membuat para kesatria bisa melihatnya. Jinwoo akan terkena serangan, sehingga dia menggunakan skill Murderous Intent, menghentikan pergerakan, dan menghabisi monster kesatria itu. Tapi dia menyadari bahwa dia kehabisan mana. Dia kesulitan untuk terus bertarung, dan melihat dia baru saja bertahan selama 5 menit. Dia pun berpikir untuk menggunakan batu teleportasi, tapi seekor monster kesatria tiba-tiba menyerang, sehingga batu itu terjatuh. Jinwoo terlempar, yakin tanpa batu teleportasi, satu-satunya cara untuk terus bertahan hidup adalah dengan menghabisi mereka semua. Dia berjuang sekuat tenaga melawan para kesatria, tapi staminanya semakin rendah, sehingga dia tidak bisa menggunakan skillnya. Darahnya pun tinggal sedikit, tapi Jinwoo tetap menolak menyerah dan terus bertarung. Namun, dia akhirnya mencapai batas kemampuannya, dan berlutut kelelahan. Jinwoo mulai memikirkan rekan-rekannya, memberitahu bahwa dia telah berjuang dengan baik. Dia mengingat dirinya yang dulu, berpikir dia seharusnya senang dengan perkembangannya. Sementara itu di kantor asosiasi, kita mengetahui lebih banyak tentang penyerangan Pulau Jeju 5 tahun lalu. Penyerangan itu adalah kegagalan yang mengerikan, di mana banyak menelan korban jiwa, dan para hunter yang selamat mengalami luka parah. Tapi Ganyi berpikir itu adalah sesuatu yang harus mereka atasi, atau negara mereka akan hancur. Jinwoo masih terus berjuang, dan bayangan dirinya mengatakan,
Walaupun kini Jinwoo terlihat berbeda, dia masih hunter peringkat E yang sama. Menyuruhnya untuk sadar akan posisinya itu. Jinwoo terkena hantaman keras, dan seorang kesatria mendekat untuk menghabisinya. Tapi Jinwoo melihat bahwa misi hariannya akan segera berakhir. Dia pun mendapat penalti karena tidak menyelesaikannya, dan langsung diteleportasi ke area penalti tepat waktu. Jinwoo pun menggunakan kesempatan itu untuk membeli ramuan pemulihan stamina, tapi dia tiba-tiba terkepung oleh belasan kelabang raksasa. Dia langsung menyerang, bertekad untuk menjadi lebih kuat. Dia berhasil mengalahkan semua kelabang itu, menaikkan beberapa levelnya. Terlihat dia memiliki 10 menit waktu tersisa di area itu. Dia membuka shop untuk mencari senjata baru, dan dia membeli sebuah dagger bernama Night Killer, yang memberikan bonus damage pada monster yang menggunakan armor. Dia juga menggunakan runestone yang dia dapatkan dari Igris, mendapatkan skill tangan penguasa yang memungkinkannya untuk memanipulasi objek tanpa menyentuhnya. Waktunya habis, dan Jinwoo langsung dikirim kembali ke dungeon, dan dia siap untuk percobaan kedua. Sementara itu, kita melihat Guild Choi bersiap untuk menyerang dungeon di Pulau Jeju. Cha meminta maaf karena tidak bisa ikut saat penyerangan terakhir. Tapi, tiba-tiba mereka mendeteksi sumber magis yang besar di dalam laut. Terlihat Jinwoo mampu menghabisi para kesatria dengan senjata barunya. Tapi dia merasa ada yang tidak beres, karena dia sepertinya tidak mendapatkan XP lagi. Dia pun menyadari bahwa para penyihir sedang merapal sebuah mantra aneh, dan para kesatria itu hanyalah monster random yang dipanggil olehnya. Dia langsung melempar daggernya untuk menghabisi salah satu penyihir, dan kesatria yang dipanggilnya itu juga mulai mati. Jinwoo terus mengejar para penyihir, menggunakan skill barunya untuk menarik penyihir itu. Namun, 3 penyihir yang tersisa bekerja sama, dan mereka memanggil sebuah golem raksasa. Tetapi Jinwoo menghindari serangannya, dan langsung menerjang ke arah para penyihir. Golem itu terus menyerang, tetapi Jinwoo mendorongnya mundur dan berhasil menghancurkannya. Terlihat waktu Jinwoo telah mencapai lebih dari 4 jam, dan dia akhirnya menyelesaikan misi perubahan job itu. Jinwoo akhirnya bisa naik ke kelas yang lebih tinggi berdasarkan performa bertarungnya. Terlihat dia diberikan sebuah job bernama Necromancer. Dia bingung apa yang terjadi, karena kelas Necromancer itu seharusnya untuk seorang hunter penyihir. Di mana dia bahkan tidak menaikkan 1 poin pun untuk stat inteleknya. Menurutnya kelas itu sia-sia karena tidak sesuai dengan gaya bertarungnya, dan dia diberi pilihan untuk menolak. Tapi ketika dia mencoba menolak, sistem memberitahu bahwa Necromancer itu adalah sebuah kelas yang langka. Dia pun akhirnya menerima kelas itu. Namun, karena Jinwoo mampu melewati waktu yang diharapkan dan membunuh semua monster dungeon itu, Jinwoo mendapatkan bonus poin. Poin statnya yang sudah melebihi sebuah batas, menghasilkan sebuah energi hitam yang mengelilinginya. Dan kelasnya meningkat menjadi Shadow Monarch. Pergantian job itu akhirnya selesai, dan Jinwoo mulai mendengar suara para kesatria. Di mana Jinwoo mendapatkan sebuah kemampuan untuk menggunakan bayangan para kesatria itu. Dan skill itu memerlukan sebuah kata perintah untuk mengaktifkannya. Arise. Para kesatria itu mulai bangkit dari kematian, dan menjadi anak buahnya. Jinwoo berpikir untuk membangkitkan monster yang lebih kuat, sehingga dia berbalik dan melihat Igris. Dia pun menggunakan skill Extract Shadow-nya, dan gelombang energi yang kuat keluar dari tubuh Igris. Namun skillnya gagal, dan Jinwoo memiliki 2 kali percobaan lagi. Dia mencoba lagi, dan gagal untuk kedua kalinya. Jinwoo yakin komandan kesatria Igris itu pasti sedang menunggu rajanya kembali, sehingga Jinwoo meminta Igris untuk mengabdi dan melayaninya. Dia pun mengaktifkan skill ekstraksinya untuk yang terakhir kali, dan akhirnya berhasil membangkitkan komandan Igris untuk menjadi salah satu prajuritnya. Begitulah alur cerita dari anime Solo Leveling Season 1. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe jika kalian suka dengan videonya.